Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selamat siang, Bro Suma. Semangat siang, Bro Rante Perak. Wih, Apa mampir di kabar? sini ya. Lagi sepi di sini, kamu mampir di sini. Ya, ingin menguji pengetahuan saudara lah tentang Bible. Mana tahu sudah ada perkembangan, kan gitu. Ya, sekarang ada pergeseran sedikit ya. Kalau dulu kan saya, kalau dulu kan saya dengan kalian kan, diskusi-diskusi dengan kalian. Kalau saya sekarang lebih bergeser ke intern ya, karena ada ajaran-ajaran yang saya bilang ya menyimpang ya, yang muncul. Saya rasa Bang Suma sudah tahu itu. Mbak, saya paham justru dengan fenomena yang ada itu membenarkan keadaan Al-Quran, membenarkan narasi yang dibangun oleh Al-Quran dengan Ya, adanya betul itu, Bro. perselisihan. Betul itu, Bro. Mereka memang 11-12. Mereka dengan kalian itu 11-12 memang. Yang kamu Oh, bilang itu bukan. betul. Bukan, justru Kristen ini kan ajaran di luar ajaran Yahudi. Berarti apa yang diajarkan Yesus di dalam Matius 21 akan datang penyesat di luar daripada Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi, kan gitu. Nyamar-nyamar maksudnya. Bagaimana Bro bilang Kristen ini ajaran di luar Yahudi? Sementara akar kekristenan justru Yudaisme, Bro. Iya, karena memang penyesat itu muncul di tengah-tengah Yahudi, Hmm. di tengah-tengah Bagaimana Yahudi. cara, bagaimana cara untuk mendeteksi penyesat ini, Bro? Dari Eh, ca- ajarannya, Iya, dari buahnya pasti. Dari buahnya. betul, Matius 7. Betul itu, Bro. Iya, iya. Nah, Dari itu yang saya buahnya. bilang, dari buahnya. Nah, itu dia, ajaran kekristenan ini asalnya kan sudah jelas tuh. Asalnya dari orang Farisi. Yesus menerangkan penyesat itu dari Farisi. Kan itu jelas itu. Maka itu sudah terbukti. Matius 7 kita lihat ya. Nah, di sini berbicara tentang judul perikopnya hal pengajaran yang sesat. Iya. Waspadalah terhadap Saya nabi-nabi kenapa nggak palsu bisa naik ke atas ya, yang bro? datang kepadamu. Gimana? Akun saya nggak bisa naik ke atas. Ke atas. Iya, tampil di layar. Ini ada tapi di bawah. Oh, berarti saya atur di pengaturan ya. Iya, iya. Coba saya rubah pengaturannya ya. Oke, Di mana ya rubah pengaturan ini? Di mana ya? Saya lupa juga. Sudah lama nggak live ini. silakan. Ya. Gimana cara mengatur ini ya? Saya udah lupa lagi. Buka tamu mungkin ya. Oh, ini jadi kamu yang apa? Jadi Iya. beda lagi. Tunggu. Dibalik aja. Dirimu yang besar diperbesarkan. Ya, jadi seperti tadi. Tunggu di mana ya? Efek di efek mungkin ya, atau gimana ini? Saya udah lupa, lama ndak live ini. Oh, bukan lagi. Ya, terus lanjut, Bro. Sementara saya cari ini, lanjutkan. Iya, itu dia. Jadi Yesus kan berpesan akan datang sosok yang mengajarkan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah Tuhan, yang mana ajarannya itu tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi pondasi awal dari pengajaran para nabi-nabi kepada Bani Israel. Kan itu. Nabi Bani Israel mengajarkan satu konsep di mana konsep itu justru bertentangan dengan ajaran yang datang setelahnya, yaitu ajaran Kristen. Nah, sehingga yang kita lihat sampai hari ini adalah Kristen dan Yahudi itu tidak bisa satu paket. Kristen beda, Yahudi beda. Padahal Kristen mengaku sebagai agama yang berasal dari sana. Tapi kenapa justru tidak mencerminkan adanya kesinkronisasian antara ajaran Yahudi dan ajaran Kristen?
terputus. Hanya Kristen yang membawa-bawa Yahudi, tapi Yahudi tidak pernah memandang Kristen. Ini masalah besar. Oke, saya Iya, ya terputus jaringan saya tadi ya. Saya jelaskan ya, Bro. silakan. Ya, jadi konsep keselamatan Yahudi itu melalui Mesias, ya kan? Narasi besar Yudaisme itu penyelamat itu Mesias. Nah, Mesias ini terus dibicarakan sepanjang perjalanan bangsa Israel ini ya. Nah, ketika Mesias datang, bahkan teman-teman Muslim mengakui bahwa Isa itu Al-Masih. Al-Masih kan artinya Hamasia. Bahasa Yunani kan yang apa? Kristos kan. Jadi itu perbedaan bahasa tapi sama arti ya. Jadi kalau dalam Ibrani itu Hamasia, kalau dalam Yunani itu Kristus, kalau dalam Arab itu Al-Masih. Nah, konsep Al-Masih ini yang dipercaya oleh orang Yahudi, di mana ada dua tipologi Al-Masih yang dibicarakan di dalam Perjanjian Lama. Orang Yahudi menolak ini Mesias yang menderita karena keadaan mereka ya, waktu itu kan bergantian kan bangsa-bangsa lain menjajah mereka. Jadi mereka mengharapkan Mesias yang akan datang kedua kali, di mana semua kita percaya semua itu. Bahwa teman-teman Muslim percaya bahwa Isa akan datang di akhir zaman. Orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi segala bangsa. Orang Israel percaya bahwa Hamasia akan datang untuk melawan bangsa-bangsa yang berperang melawan Israel dan untuk memerdekakan Israel. Nah, konsep ini semua ini tiga ini berbicara tentang konsep yang sama ini. Nah, cuman di dalam Yudaisme itu ada Mesias yang menderita. Nah, orang Yahudi menolak ini. Nah, sementara orang Kristen percaya ada Mesias yang menderita, yaitu kedatangannya yang pertama, dan Mesias yang akan menghakimi bangsa-bangsa, itu kedatangannya yang kedua. Nah, lebih dekat kepada Islam ini ya. Isa Al-Masih sudah datang pertama. Isa sebagai Al-Masih. Bahkan Al-Masih Hamasia dijadikan nama diri kepada Isa. Padahal Al-Masih itu kan sangat banyak. Raja, imam, nabi, itu diurapi semua itu. Tetapi di dalam Islam justru diurapi ini dijadikan nama diri kepada Isa. Hamasia itu ya, Al-Masih. Jadi kalau kita melihat pandangan Yudaisme yang menolak kedatangan Yesus Kristus yang pertama sebagai Mesias, justru itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam justru mengakui bahwa Isa itu Al-Masih. Nah, Isa itu Al-Masih sudah betul sesuai dengan pengajaran Kristen, dan akan datang kedua kali akhir zaman untuk menghakimi bangsa-bangsa. Jadi ini kekacauan ini terjadi ketika Yahudi menolak Yesus yang kalian katakan Al-Masih itu. Itu kedatangan pertama kedua kali mereka menolak kalau dia Al-Masihnya. Sementara Muslim mengakui itu, Kristen juga mengakui. Nah, kedatangan yang kedua di mana Sang Mesias, firman Allah yang menjadi manusia datang untuk menghakimi bangsa-bangsa. Nah, penolakan dari Islam itu, oh dia hanya akan menjadi umat Nabi Muhammad. Berbeda. Jadi yang mengikuti benar-benar mengikuti narasi Perjanjian Lama tentang Mesias ini, yaitu memang Kristen. Kristen yang benar-benar mengikuti narasi besar tentang Sang Mesias ini. Di mana dia datang dua kali. Pertama, Mesias yang menderita. Kedua, Mesias yang akan menghakimi bangsa-bangsa. Kristen yang lurus sebenarnya pengajarnya. Itu Bro Suma. Oke, baik. Jadi begini, saudara, di dalam pengajaran Yahudi, mereka betul menunggu Mesias. Tapi Mesias yang mereka tunggu itu bukan Tuhan. Mesias yang mereka tunggu itu adalah manusia selayaknya Nabi Musa alaihissalam yang bisa membebaskan mereka dari penjajahan. Layaknya Gideon
yang membebaskan mereka dari penjajahan. Layaknya Hezkia yang membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, mereka punya Mesias. Mesias yang mereka tunggu itu adalah Nabi Daud. Dan itu diterangkan di dalam kitab mereka sendiri. Di kitab Yeremia 30 nomor 9, mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi Daud ini yang mereka tunggu-tunggu. Terlepas daripada benar atau tidak, yang pasti mereka sudah selesai. Yang mereka tunggu adalah kebangkitan Daud, bukan kebangkitan Yesus. Bukan. Nah, Yesus sendiri ini adalah tokoh yang dibangun oleh orang Farisi, lalu kemudian dijajakan kepada Romawi Yunani. Laris. Karena kenapa? Yesus ini diajarkan kepada Romawi sebagai Tuhan yang turun ke muka bumi sebagai manusia bangkit menjadi Tuhan. Begitu informasi ini sampai ke Romawi, mereka kemudian terima. Karena memang konsep ini sudah diajarkan nenek moyang mereka secara turun-temurun, cuman tidak punya kitab. Begitu ada surat-surat Paulus, kitab yang dikanon, maka mereka sudah menggenapi pengajaran nenek moyang mereka. Lalu kemudian mereka juga sudah punya kitab bahasa Yunani. Nah ini, jadi kalau berbicara Mesias, Mesias bagi Yahudi adalah manusia, bukan Tuhan. Mesias yang mereka tunggu adalah Daud itu sendiri. Yeremia 39, yang akan aku bangkitkan bagi mereka Bani Israel. Jadi Mesias Yahudi adalah Daud, Mesias saudara Kristen adalah Yesus. Nah sekarang kira-kira yang benar yang mana ini dalam pandangan orang Yahudi? Kalau Islam nggak usah dibawa-bawa. Islam sudah final. Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Bani Israel menolak, ingin dibunuh Nabi Isa, diangkat oleh Allah, diselamatkan ke langit, lalu kemudian kelak turun kemudian untuk menyatakan kebenaran. Dan pada saat beliau turun, tidak ada ahli kitab Bani Israel satupun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai utusan, sebagai Mesias yang ternyata itu adalah betul adanya. Nah ini masalah, ketika Yahudi punya Mesias dan kemudian Kristen juga punya Mesias, gitu loh. Oke. Silakan. Kita sapa dulu ya. Ya kita sapa dulu, ada tamu kita di sini, Febri SR. Selamat siang Febri. Selamat siang, Abang. Assalamualaikum, Bang Jome. Waalaikum. Makasih. Kita sapa juga ya. Ada Bang Logika di sini, Bang Logika. Selamat siang Bang Logika. Ya, selamat siang Bang. Assalamualaikum Bang Juma, Bang Ferry. Ya, lanjut Bang. Ini monitor dulu. Silakan. Oke. Jadi saya merespon sedikit apa yang dikatakan Bro Suma ya. Kalau seandainya, ini kan bagaimana kita menjelaskan kan? Karena pemahaman yang Bro Suma bawa tadi bahwa Mesias yang mereka maksudkan ialah Daud, ya kan? Sementara Daud berkata tentang Mesias, Daud ketika dia di bawah tuntunan Roh Tuhan, dia berkata tentang Mesias itu Tuanku. Jadi Mesias dia sebutkan Tuanku. Itu Daud sedang bernubuat tentang Mesias itu. Jadi tidak mungkin kalau Daud itu adalah Mesias, selalu Daud berkata tentang Mesias ini Tuanku. Baru Mesias ini yang dibicarakan, yang dinanti-nantikan orang Israel. Nah kita harus melihat kronologinya ya. Daud itu hidup di abad ke-11 sebelum Masehi. Sementara Mesias ini terus dibicarakan. Misalnya contohnya, saya ambil kitab Yesaya abad ke-7. Abad ke-7 sebelum Masehi kitab Yesaya. Kenapa dia masih berbicara tentang Mesias? Kalau memang Mesias itu Daud, sudah terjadi dulu maksudnya. Tapi kenapa nubuatan tentang Mesias itu masih berlangsung, khususnya di sini yang detail sekali itu dibicarakan oleh Yesaya. Jadi tidak mungkin satu nubuat itu menubuatkan yang sudah terjadi, karena nubuatan itu berbicara apa yang akan terjadi nanti. Makanya dari dua hal ini, Daud bernubuat tentang Mesias. Daud berkata Mesias adalah tuannya.
Raja terbesar Israel bahkan sampai hari ini bendera Israel itu bintang Daud. Rajanya itu, raja terbesar itu berkata apa? Mesias itu tuannya. Nah, begitu juga nubuatan. Nubuatan kan berbicara tentang yang belum terjadi dan akan terjadi. Itu nubuatan tentang Mesias itu terus berlangsung terus sampai abad ke-5 sebelum Masehi. Sementara Daud abad ke-10. Jadi tidak mungkin itu kalau seperti yang Bro semua katakan, Daud itu menurut Yudaisme itu Mesias itu Daud, itu tidak sesuai. Gitu, Bro. Iya. Jadi kalau dikatakan oleh saudara Kristen Daud bukan Mesias, Yahudi mengatakan Yesus bukan Mesias, berarti dua-duanya bukan Mesias kan? Menurut Daud, menurut Yahudi, Kristen bukan Mesias yang mereka tunggu. Menurut Kristen, Daud bukan Mesias yang mereka tunggu. Rapuhnya kemudian Daud yang mereka tunggu, Anda katakan bahwasanya Daud memanggil Mesias itu sebagai tuannya. Lalu kemudian rapuhnya kemudian Yesus sebagai Mesias. Orang Yahudi menyebutkan keturunan Yoyakim tidak akan ada lagi yang duduk di atas tahta Daud. Yeremia 30 nomor 36. Berarti sama-sama menolak. Yahudi menolak Kristen, Kristen menolak Yahudi. Pemberitaan dari Yahudi, pemberitaan manusia. Pemberitaan dari Kristen pun pemberitaan manusia. Maka solusi satu-satunya adalah pemberitaan dari langit. Apa pemberitaan dari langit itu? Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Jadi pandangan Islam jelas, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam menjelang kematiannya, dan pada hari kiamat Nabi Isa akan menjadi saksi atas mereka. Jadi penyelamat yang ditunggu oleh Bani Israel itu Nabi Isa alaihissalam, kalau berdasarkan Al-Quran. Dan itu juga ada polanya di dalam kitab saudara, di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, dia telah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jelas ini, An-Nisa ayat 159. Nah, kalau begitu ada benarnya Kristen dengan mengatakan Mesias yang ditunggu sebenarnya itu adalah Yesus. Kalau Yesus itu diidentikan dengan Nabi Isa alaihissalam. Permasalahannya sekarang, teman-teman Kristen tidak mau mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus. Padahal yang datang kemudian menjadikan petunjuk dan jalan kebenaran bagi Yahudi kepada Bani Israel, kepada Bani Israel menuju kepada Allah, ya hanya Nabi Isa alaihissalam. Cuman permasalahannya akan semakin semrawut. Nabi Isa alaihissalam datang tidak mengenal Kristen. Begitu juga Yesus. Begitu Yesus datang juga tidak mengenal Kristen. Karena Isa dan juga Yesus diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Domba yang hilang. Apa itu? Umat Israel yang hilang dari umat itu sendiri, yang keluar meninggalkan hukum Taurat. Seperti itu, Bang. Jadi kalau Nabi Isa adalah Yesus, ya mau tidak mau Anda harus mengakui bahwa Mesias yang ditunggu itu Nabi Isa alaihissalam. Tapi kedatangannya sama seperti Yesus, menolak orang yang bukan dari kaumnya. Nabi Isa juga begitu. Dia datang hanya untuk kaum Bani Israel, meskipun beliau ditolak. Kenapa dikatakan Nabi Isa itu adalah pembebas? Nabi Isa itu adalah juru selamat bagi Bani Israel. Karena Nabi Isa alaihissalam yang akan mengajarkan dan mengantar mereka kepada pencipta langit dan bumi. Pada sesi yang pertama datang, beliau ditolak. Sesi yang kedua ketika ia datang, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabi. Tidak ada satu ahli kitab pun yang tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam ketika datang kedua kalinya, kecuali mereka mengimani Nabi Isa itu benar utusan. Nah, cuman permasalahannya saudara rantai perak, ketika orang-orang Yahudi sudah mengaminkan Nabi Isa itu ternyata Mesias yang ditunggu,
Itu sama halnya dia membenarkan kebenaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kristen semakin jauh tersisi. Silakan. Oke, kita sapa dulu ya. Ada yang baru naik, Asidik. Selamat siang, Asidik. Ya, siang Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. juga Bro Dondi ya. Ya, Dode. Assalamualaikum, Oh, host. Dode. Iya. Ya, selamat siang Bang Bang. kita. Bunda. Iya, selamat siang Bang. Ayo lanjut, nyimak dulu. Ya, jadi kalau Bro Suma tadi bilang berbicara tentang Mesias ya. Nah, Mesias ini kan kalau dibilang Mesias itu kan yang diurapi. Yang diurapi itu kan ada banyak. Nabi, raja, imam yang diurapi banyak. Tetapi sang pembebas yang akan membebaskan Israel ini. Nah, itu kan yang ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Memang di akhir zaman nanti memang bangsa-bangsa akan berperang melawan Israel. Dan Tuhan sendiri akan berpihak di Israel. Itu yang Israel nanti-nantikan. Tapi Mesias ini juga digambarkan ada dua Mesias. Mesias yang pertama, Mesias yang menderita seperti yang saya katakan tadi, itu yang mereka tolak dan yang mereka tunggu. Mesias yang kedua, yang kita semua percaya ya, katanya Isa akan datang di akhir zaman. Nah, itu yang ditunggu oleh orang Israel. Mesias akan datang. Memang betul, Tuhan sendiri akan berperang di akhir zaman bagi Israel. Dan bangsa-bangsa, Tuhan sendiri yang menggerakkan bangsa-bangsa untuk datang ke lembah Yosafat. Bahkan dikatakan di situ, digambarkan di situ orang yang tidak tahu perang, orang pembajak, petani, akan membuat itu bajaknya itu untuk jadi pedang, untuk datang ke lembah Yosafat memerangi Israel. Jadi kalau soal kedatangannya yang kedua, baik dari sama seperti yang saya bilang tadi, dari Islam percaya Isa Al-Masih akan datang di akhir zaman, Kristen percaya bahwa Yesus Kristus akan datang untuk menghakimi bangsa-bangsa, orang Israel percaya bahwa Mesias akan datang untuk mengalahkan musuh-musuh Israel. Jadi kalau dalam konsep ini saya rasa semua satu. Nah, cuman perbedaannya kalau orang Israel itu, saya sudah jelaskan tadi, orang Israel itu menolak kedatangannya yang pertama, justru Muslim yang terima. Sementara orang Kristen menerima, makanya 8.000 ayat perjanjian baru itu, PB itu, Alkitab kan 66 kitab ya, 27 kitab PB perjanjian baru itu sebenarnya mengkonfirmasi 27 kitab nabi-nabi di dalam perjanjian lama. Jadi perjanjian baru itu tidak ada yang tidak sesuai dengan perjanjian lama atau bertentangan dengan perjanjian lama. Justru 27 kitab itu mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam 39 kitab perjanjian lama itu. Dan itu bisa kita pertanggungjawabkan semuanya itu. Yang lain yang belum digenapi, para rasul mengkonfirmasi yang sudah digenapi. Yang belum digenapi juga dibicarakan kembali di dalam perjanjian baru. Yaitu yang akan terjadi di akhir zaman yang kita bicarakan, kedatangan Al-Masih Hamasiyah atau Al-Masih atau Mesias di akhir zaman. Nah, Kristen tidak pernah bertentangan dengan pernyataan Tuhan di dalam 39 kitab nabi-nabi. Justru 27 kitab perjanjian baru itu mengkonfirmasi, membenarkan, mengaminkan pernyataan-pernyataan di mana sang pembebas ini yang akan datang kan telah datang pertama dan atau sebagai penyelamat, dan kedatangan yang kedua untuk menghakimi. Makanya ketika Tuhan Yesus bacakan ketika Tuhan Yesus di Nazaret ya, di kampung halamannya, dia ada di sinagoga, kepada Tuhan Yesus kan diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan di situ Tuhan Yesus membuka itu dari Yesaya 61. Kalau dulu kan belum pakai nomor. Kalau sekarang karena kitab suci itu sudah ditaruh nomor-nomor yang kita sebut ayat itu, Tuhan Yesus membuka itu di Yesaya 61. Nah, di situ tertulis Roh Tuhan ada padaku, ya kan? Baru dia katakan tahun pembebasan ini, tahun rahmat Tuhan. Nah, itu karya Mesias. Dan Tuhan Yesus tidak meneruskan itu. Ayat itu tidak dibacakan terus oleh Tuhan Yesus karena apa?
Belum ada koma, belum ada titik, tapi Tuhan Yesus sedang membacakan terus itu. Setelah tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan. Hari pembalasan itu. Jadi kita sekarang ada di sebelum kata dan, yaitu tahun rahmat Tuhan. Jadi Tuhan mengajak semua manusia untuk menerima karya keselamatan yang Dia berikan. Karena setelah itu, kata itu tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan. Hari pembalasan itu kapan? Kedatangannya yang kedua kali. Jadi di dalam kitab perjanjian baru itu mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan. Makanya dalam PB itu terus mengutip. Dia tanpa henti mengutip pernyataan-pernyataan Tuhan lewat kitab 39 kitab para nabi dalam perjanjian lama. Justru Yahudi yang menolak. Dan kalau kita tanya ke Yahudi, siapa Mesias mereka? Contohnya misalnya nubuatan di Sakaria. Lihat rajamu datang mengendarai seekor keledai. Orang ateis pun berkata, Mesias yang mereka nantikan pasti sudah datang. Karena tidak mungkin di Israel itu, transportasi itu, Mesias itu akan masuk ke Israel dengan mengendarai keledai. Kapan? Negara di Israel sana kapan untuk mundur lagi? Di mana transportasi jadi keledai? Ini seorang ateis, pernyataan seorang ateis. Jadi kalau orang Israel percaya bahwa Mesias akan datang sesuai dengan nubuatan di Sakaria, itu pasti sudah datang menurut orang ateis. Cuma dengan alasan satu sederhana, tidak mungkin transportasi di Israel akan kembali ke keledai sehingga Raja Israel datang mengendarai keledai. Nah itu kan sudah terjadi di abad pertama. Yesus mengendarai keledai ketika Dia memasuki Yerusalem. Gitu, itu cuma salah satu contoh. Itu Bro Suma dan teman-teman. Oke. Baik, Saudara Rantai Perak, saya menghargai pendapat Anda. Jadi gini, kalau kita bedah melalui meja akademisi, harusnya yang berperang logika, perang keimanan, perang data, itu hanya Islam dan Yahudi. Kristen hanya sebagai penonton. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Assalamualaikum. Waalaikum laknatullah alaih. Jadi ketika berbicara mengenai Mesias, yang perang harusnya itu adalah Yahudi dan Islam. Shalom. Islam mengatakan, Islam cuman kata salam aja kamu tahu, pasti lanjutannya tidak. Kemudian ketika Yahudi, ketika Yahudi kemudian bercerita tentang Nabi yang datang kepada mereka, mereka tolak, yaitu Isa alaihissalam. Islam mengatakan tidak, itu adalah Nabi untuk kalian. Islam akan dengan teguh mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu datang untuk kalian. Tapi mereka akan mengatakan tidak, ini bukan untuk kami. Isa itu adalah seorang anak yang haram hasil perzinahan. Itu Islam dan Yahudi. Kristen ini sebenarnya nggak ada dalam lingkaran. Kristen ini adalah agama yang sibuk sendiri. Sibuk sendiri, mengambil tokoh dari Yahudi, mengganti namanya menjadi tokoh Yunani, lalu mereka sibuk sendiri, perang-perangan sendiri antar sekte gitu. Padahal sebenarnya antara Yahudi dan Kristen itu nggak ada hubungannya. Yang berhubungan dengan Yahudi itu Islam. Islam mengatakan yang datang kepada kalian itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau mengatakan kepada kalian, wa isqala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Tapi Bani Israel menolak. Nah, kemudian di akhir zaman Nabi Isa alaihissalam datang untuk yang kedua kalinya. Wa immin ahlal kitabi illa la yu'minan nabi qabla mauti. Jadi tidak ada seorang pun ahli kitab yang tidak akan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Di akhir zaman kelak mereka semua akan beriman. Ternyata Nabi Isa ini betul. Akhirnya Bani Israel akan diselamatkan, kemudian mengikuti panji baginda Rasulullah Muhammad SAW di bawah komando Nabi Isa alaihissalam. Kristen nggak ada dalam garis, nggak ada dalam lingkaran. Kristen dengan Kristen aja, nggak ada hubungannya. Yang berhubungan sebenarnya itu hanya Yahudi dan Islam. Islam dan Yahudi. Makanya sampai hari ini Kristen mau cari tumpangan di Yahudi nggak bisa. Melalui kitabnya nggak bisa, melalui konsep Tuhannya nggak bisa. Kristen sibuk dengan dirinya sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi ketika orang Yahudi menolak Nabi Isa alaihissalam,
sebagai sosok Al-Masih yang ditunggu oleh mereka, Mesias, mereka tolak. Bahkan mereka mencari cara untuk melakukan pembunuhan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Allah menolongnya. Lalu kemudian Allah menurunkan kembali Nabi Isa untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, sabar. Bahwasanya kedatanganku adalah untuk menjelaskan kepada kalian aku ini adalah Assalamualaikum. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, yang menjelaskan kemudian kitab Taurat yang kalian tinggalkan. Jadi Nabi Isa datang kepada Bani Israel untuk meneguhkan hukum Taurat kepada batin Bani Israel, bukan meneguhkan surat-surat Paulus, surat-surat Lukas dan seterusnya untuk Bani Israel. Makanya kitab Kristen itu tidak ada dituliskan untuk Yahudi, semua dituliskan untuk Roma, dituliskan untuk Yunani. Kenapa? Karena Kristen ini adalah, mohon maaf, penumpang yang tidak jelas di mata Yahudi. Demikian. Oke, menarik sekali itu ya, bro. Nah, sekarang karena kita berbicara kan, ini topik menarik sekali ya. Kalau Kristen itu percaya tentang Mesias itu menurut konsep Perjanjian Lama ya, dimana itu kitab-kitab Yahudi ya, Yudaisme. Jadi tentang siapa Mesias, kebagaimana Mesias, karya Mesias, siapa Mesias itu menurut kitab-kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Nah, kita kembali dulu, kita dari awal dulu ya, karena bisa-bisa ya, dari awalnya saja sudah keliru, gimana mau menjelaskan yang atasnya kalau fondasinya sudah keliru. Nah, kita kembali ke konsep Mesias ini ya. Sebenarnya konsep Mesias atau Al-Masih, apa yang dimengerti oleh Bro Suma dan teman-teman tentang Al-Masih ini? Apakah pengertian Al-Masih di dalam konsep yang Bro Suma percayai sama seperti konsep Hamasiyah di dalam Perjanjian Baru? Kalau dalam Kristen, pemahaman kita mengkonfirmasi sama seperti yang saya katakan tadi, mengkonfirmasi tentang siapa Mesias, apa karya Mesias, dan kebagaimana Mesias dan karyanya itu menerangkan semua yang tertulis di dalam kitab Nabi-Nabi dan Rasul Nabi, kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Nah, konsep Mesias yang ada, yang di Bro Suma dan teman-teman percaya itu Mesias yang bagaimana dulu? Karena kalau sudah dari awal, bisa-bisa karena ketidakmemahami ini, akhirnya membuat Mesias yang tidak sesuai dengan Mesias, sang Mesias yang sebenarnya dibicarakan oleh para nabi. Makanya Tuhan Yesus berkata begini kan, dalam dua momen ya, Tuhan Yesus berkata begini, semua yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur, semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Apa yang tertulis sebenarnya tentang Mesias di dalam semua kitab ini Perjanjian Lama, itu yang dijelaskan di dalam 27 kitab Rasul-Rasul. Makanya konsep siapa Mesias, Mesias dan karyanya, siapa Mesias, kebagaimana dia dan karyanya itu, dan apa guna Mesias dari hasil karyanya itu yang diajarkan kepada orang Kristen, yang diajarkan oleh para rasul. Nah, kalau di dalam Islam bagaimana? Sudah mengambil Hamasiyah ini Al-Masih, pemahaman Al-Masih di dalam pemahaman Bro Suma, apakah sama dengan pemahaman di dalam Perjanjian Lama? Nah, kalau sama, misalnya coba bawakan kepada saya narasi-narasi dalam Perjanjian Lama yang sesuai, narasi-narasi tentang Mesias di dalam Perjanjian Lama, Mesias dan karyanya, yang sesuai dengan apa yang Bro Suma dan teman-teman imani. Mungkin itu, tapi sebelumnya kita sapa dulu ya. Ada tamu kita sini, Bro Kiamat. Bro Kiamat, selamat siang, Bro. Halo, selamat pagi, selamat siang. Ya, Bro, kita ini lagi membahas Mesias ya. Mungkin Mesias supaya ya. Tidak lari-lari dulu ke apa yang lain. Kita fokus ya, supaya asik ya. Nah, ya, siap. Bro mungkin mau menambahkan apa yang saya tambahkan tadi, Bro. Nanti setelah selesai itu nanti teman-teman Muslim yang menjelaskan ke kita konsep Mesias mereka, kebagaimana Mesias dan karyanya itu mereka ambil dari mana dan apakah sesuai sama seperti kita orang Kristen. Silakan Bro tambahkan.
Ya, jadi shalom teman-teman semua. Jadi ya ini sangat menarik ya sebetulnya kalau kita mau membahas tentang Mesias. Karena Mesias yang sejati itu atau Hamasiah ya disebutnya, itu menggenapi 3, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan ketiganya ini memang disebutnya sebagai Mesias. Nah, kalau kita cek di dalam Kejadian 14 ayat 18, di situ Abraham didatangi oleh Melkisedek, dikatakan imam besar ya, yang kemudian dikatakan di dalam Mazmur 110 ayat 4 dikatakan adalah imam besar untuk selama-lamanya adalah menurut aturan Melkisedek. Nah, peran dari imam besar itu apa? Di dalam imamat 4 dia adalah membawa daging ke dalam bait Allah, dan darahnya itu dipercikkan sebanyak 7 kali dan dagingnya itu dibakar sampai habis. Jadi ini merupakan kurban yang dipahami. Nah, sekarang kita berpikir kalau misalkan kurban yang untuk selama-lamanya, karena di dalam Kejadian 3 ayat 15 di situ terdapat perseteruan dalam daging yang dialami oleh manusia karena dia jatuh dalam dosa. Kalau kita cek di dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 15, Rabi Paulus yang sangat cerdas dan dia diurapi oleh Roh Kudus, dia menjelaskan bagaimana Kristus mendamaikan perseteruan di dalam daging, sehingga manusia mendapatkan pendamaian. Karena Tuhan itu bukan hanya dia itu Maha Kasih, tetapi dia itu konsisten dengan setiap ketetapannya. Itu yang tertulis di dalam Mazmur 89. Ya, sehingga ketika Mesias itu yang dia sebagai imam yang kekal itu, dia membawa darahnya sendiri di dalam bait Allah, maka ya dia artinya dia menyerahkan nyawanya dan dia bangkit kembali. Itu yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 ya. Nah, lalu apa yang kedua adalah raja. Jadi raja yang kekal itu di dalam Yesaya 9 ayat 6 sampai 7. Jadi kalau dia sebagai raja yang kekal artinya dia bukan kerajaan yang di dunia, tetapi dia membawa kerajaan surga. Tadi juga kalau imam yang kekal jadi dia menjadi pendamai ya. Sorry kok ada telepon ya, bentar. Oke, selanjutnya nabi yang kekal. Nah, kita bisa cek di dalam Ulangan 18 ayat 15 sampai 18. Jadi yang nabi yang kekal, yang sempurna, di situ dikatakan setiap perkataannya tidak boleh ditolak. Siapa yang menolak perkataannya maka akan dihukum. Nah, dari situ jelas di dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan sebagai sang firman. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, di dalam, lalu kalau misalkan kita cek lagi ya, misalkan di dalam 1 Tawarin 16 ayat 26 dan juga di dalam Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan tidak ada ilah di luar dari bangsa Israel. Makanya saya bingung loh, ini kok tiba-tiba abad ke-6 muncul Muhammad yang keluar dari goa ngaku-ngaku dia sebagai nabi, yang tiba-tiba mengajarkan contoh di dalam Musnad Imam Ahmad. Dengar dulu, di dalam Musnad Imam Ahmad 6287 dan hadis Nasai 4289, kurban yang sejati itu adalah kurban bulu kemaluan. Nah, ini yang saya bingung. Begitu juga di dalam Abu Daud 2407. Bagaimana ceritanya? Esensi keimamatan sebelumnya adalah membawa daging dan darah dipercikkan, dibakar sampai habis, karena itu menggambarkan kematian dan penebusan. Malah kemudian kurban yang sejati diajarkan Muhammad itu mengkurbankan bulu kemaluan. Ya nggak nyambung. Hadis bahwa kau bawa di hadis palsu kau. Tenang dulu, didengar dulu. Kamu itu cuma pengujian. Didengar dulu. Ini kan saya korelasikan, nggak nyambung. Dari luar konteks ini, host. Kan udah kepanasan kan. Saya baru ngomong bentar, saya kasih kaidahnya dipertanyakan, nggak bisa membendung ini kayaknya ini. Coba kalian mikir dulu bagaimana ceritanya kurban daging yang itu menggambarkan tubuh manusia yang fana, yang berdosa, makanya itu menggambarkan pendamaian perseteruan dalam daging. Tiba-tiba Muhammad yang nggak tahu menau mengatakan dia adalah nabi, ngajarin kurban bulu kemaluan. Ini nggak nyambung, bos. Ya, makanya nanti saya mau tanya menurut Ustadz Zuma dan juga Ustadz Sidik ini gimana ini ya. Saya mau tanya itu sih.
Saya rasa Muslim pun akan bertanya-tanya, loh kok gini ya? Oh nggak nyambung ya? Gitu ya? Kamu di luar konteks kamu. Itu konteks ya. Lalu yang kedua, bangsa Israel itu melakukan sunat itu laki-laki, teman-teman. Teman-teman semua bisa cek di dalam Kejadian 17, di dalam Yosua 5 ayat 3 sampai 4. Itu sunat laki-laki. Lah kok bisa? Tiba-tiba mazhab Hanafi mengajarkan sunat perempuan yang itu diwajibkan. Ini kan kelihatan, sedangkan Mesias itu harus bersunat. Nanti saya minta dalilnya, mana Muhammad sunat? Karena di dalam kitab Zadul Ma'ad jilid pertama, di situ ada 3 teori tentang Muhammad sunat, dan itu semua dalilnya lemah semua. Kembali lagi, dipertanyakan Muhammad sunat atau tidak. Ya, karena ada yang ngomong disunat di perut, ada yang ngomong disunat umur 8 hari, ada yang nanti udah terlahir sunat. Udah berapa jadi kali dijawab? ada 3 Mengikuti ini. Mila Ibrahim kan kamu sebut coba di mana Musa sunat? dengar dulu Musa deh. di mana sunat? Karena di dalam Quran Kamu tidak kan ada dalilnya sunat. Udah enggak. Kamu tenang dulu lah, jangan potong-potong satu-satu aja. Temanya Nanti Anda apa? ngomong pun nggak akan saya Temanya, potong. Nanti sebentar. Pengucat Sidik, nanti temanya Sebentar apa? dulu Sidik, Sebentar, kok Sidik. jangan panik lah. Ya. Tadi berbicara tentang Saya korban, bentar, memang saya 2 menit lagi aja. Mesias. Ya, berbicara korban memang berbicara tentang masih topik Mesias. Iya. Gitu. Dan Mesias itu pasti akan disunat, karena itu kan tradisi bangsa Coba mana Yahudi. tunjukkan Musa disunat? Coba tunjukkan dulu. Bentar dulu bro, kamu ini kenapa sih? kamu Kok ini. kejang-kejang? Tenang dulu ya, satu-satu nanti kita akan bahas ya. Jadi saya minta nanti pernyataan saya pun ditanggapi. Jangan cuman kalian modal nanya, dijawab, ngeyel, tapi nggak ngerti apa-apa tentang keislaman. Saya di sini pakar tentang Islam. Pakar Ya, apa? karena saya tahu betul, saya baca ratusan literatur ya. Lalu yang selanjutnya dikatakan di dalam Ulangan 18 ayat 20, nabi palsu itu akan membawa ilah lain. Nah, bangsa Israel itu mengenal ilah adalah Yod-Het-Vav. Nah, tiba-tiba ada yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini udah pertanyaan, lah kok lain ya dengan pemahaman di dalam Taurat? Ya, lalu kalau kita cek misalkan di dalam Bukhari 3 itu bicara tentang Muhammad yang menerima wahyu, di situ disuruh ikro. Apakah Allah kemudian dia tidak tahu kalau Muhammad itu buta huruf, atau mau dibikin suatu drama atau bagaimana? Padahal di dalam Bukhari 111 dikatakan Muhammad itu tidak buta huruf, dia itu bisa menulis. Artinya kalau dia bisa menulis, dia bisa membaca. Sedangkan di dalam Yesaya 29 ayat 10 sampai 13 di situ dinubuatkan seorang nabi palsu yang dia itu tidak bisa membaca. Anda bisa cek di situ. Nah, ternyata di dalam Yeremia 3 ayat 2, nabi palsu itu berada di Arab, di padang gurun, dan dia adalah seorang pezina dan dia seorang penjahat. Kalau kita cek di dalam Matius 24 ayat 26, Tuhan Yesus mengatakan apa? Hati-hati yang ada di bilik, hati-hati yang ada di padang gurun itu, jangan percaya sama dia. Di dalam Imamat 26 ayat 1, di dalam Ulangan 4 ayat 28 dikatakan berhala itu dalam bentuk batu, dan jangan sujud menyembahnya di negeri tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Kenapa Muslim lalu mengajarkan di dalam Musnad Imam Ahmad nomor berapa itu ya, yang batu Hajar Aswad, yang kemudian dikatakan itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Ini kan pertanyaan, ini bertentangan dengan kitab Taurat. Host. Ya. Lalu yang bentar dulu, dikit 1 menit ya. Iya. Jadi kalau kita cek juga di dalam 2 Petrus, Persingkat ya bro. ya bro, Ya, Mat. dikit. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 4, di situ dikatakan bahwa seorang yang ada di dalam goa, ketika Anda menemui sosok, ya itu ternyata adalah iblis. Dan kembali lagi di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, malaikat itu dapat menyamar, iblis itu dapat menyamar menjadi malaikat terang. Dan kembali lagi, apa ajarannya iblis? Misalkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan apa? Kalau kamu membunuh orang yang murtad, maka kamu akan mendapatkan pahala. Loh, ini ajaran siapa? Tuhan Yesus mengkonfirmasi ini ajaran sesat di dalam Yohanes 16 ayat 2.
Lalu Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi, nabi palsu ini akan mengajarkan surga yang memecah perawan. Contoh surah 59 ayat 3 surah 56 ayat 35 sampai 36. Tuhan Yesus mengkonfirmasi hal itu salah di dalam Matius 22 ayat 28 sampai 30. Bahkan di dalam An-Naba 33 dikatakan di surga Islam itu ada wanita-wanita berdada montok. Nah ini kok bisa? Mesias, Nabi itu dikatakan Mesias, jadi Muhammad itu sebenarnya dikatakan Mesias. Lah kok bisa malah Muhammad ini mengajarkan yang semuanya itu bertentangan dengan Alkitab. Jadi udahlah, kalau misalkan kalian itu mau ngaku-ngaku ya tahu diri aja, karena semua dari segala sisi itu nggak nyambung. Ya nanti saya rasa akan kita perdalam lagi ya tentang bagaimana ajaran Islam Muhammad, apakah Muhammad adalah nabi yang terakhir atau tidak, apakah kemudian Isa itu adalah Mesias, artinya Mesias itu apa, Al-Masih itu artinya apa, silakan nanti Anda jelaskan bagaimana Anda meyakini bahwa Isa itu adalah Al-Masih dan Muhammad adalah nabi terakhir. Itu yang saya pertanyakan dengan segala tradisi-tradisi yang nggak nyambung plus bahkan melenceng dari ajaran sebelumnya. Bahkan WHO sudah mempertegas bahwasanya sunat perempuan itu adalah malpraktek. Bagaimana mungkin Tuhan yang benar malah ngajarin yang malpraktek? Nah ini kan jelas. Silakan. Oke, Oke. ya, kurang Siapa lebih yang mau 10 tanggapi? menit. Siapa? Saya, Satu-satu ya. Ya, saya. satu-satu yang tanggapi. ya, supaya Dengarkan nggak- kupingmu ya. Siapa Oke, namanya oke. nih? Laki-laki Jadi, sebenarnya Fok- orang ini. Iya. Iya, Saya Bang dulu. Suma, fokusnya. Iya. fokusnya Saya kan tentang fokus. bagaimana- Nggak seperti beliau materinya cuma itu karena PDF. Iya, bagaimana itu aja terus. korelasinya Dengarkan, antara apa sabar. yang kita sedang bahas Sabar. di dalam Sabar, Kristen jangan dan di ajarin dalam- saya. Tadi kamu nggak ajarin si siapa nih? Bedu. Iya, Ini saya mau waktu saya, Bu. mengarahkan supaya nambah Iya, lebar. iya, Ya, saya oke, mau oke. mengarahkan supaya nambah Oke. lebar. Oke. Ya, 10 Ya, sampai silakan, 15 menit ya. Jadi ketika Anda membawa narasi tentang kekristenan Anda nyerang Islam dengan berbagai macam metode yang Anda gunakan. Sayangnya Anda nggak bisa baca Quran. Oke? Kemudian Anda lupa, Anda menggunakan seragam yang bagus, pakaian yang cantik, bajunya bagus, warnanya bagus, motifnya bagus, tapi Anda nggak pakai celana. Anda lupa bertahan. Kristen itu mau sekuat apapun Anda menyerang Islam, agama Anda tidak dilirik sumbernya. Anda mau mengucilkan Islam. Kristen tidak punya tempat bagi Bani Israel. Islam salah, Islam keliru. Nabi Muhammad bukan nabi, dia begono. Lah Kristen sendiri gimana? Apa diimani? Apa diikuti oleh orang Yahudi? Tidak. Jadi kalau Anda membawa dikorbankan adalah bulu ketek dan seterusnya, kamu lupa. Ketika Yesus dikorbankan, bukan cuma hidungnya yang jadi korban, bukan hanya bulu ketek yang jadi korban, jembut Yesus juga jadi korban penebusan dosa buat kalian. Paham? Anus Yesus adalah korban penebus dosa bagi kamu. Paham? Di dalam kitab saudara Ibrani 9:28, Yesus prospero. Yesus secara utuh tubuhnya menjadi korban yang dipersembahkan kepada dewa Molok. Apa kamu pikir Yesus itu dikorbankan cuma pusar ke atas atau hanya leher saja? Kagak, Bung. Anusnya, bulu keteknya, bulu jembutnya, bulu hidungnya, bulu alisnya, tai ngongoknya, tai hidungnya, nya, tai giginya, semua menjadi korban. Stop. Sesuai saja yang tertulis. Stop. Jangan Ini berlebihan, saya bro. berdasar yang tertulis Ibrani Mana? Coba tertulis 9:28. itu. Stop Coba host. tertulis semua yang kamu Stop katakan. di situ, host. bro. Ibrani 9:28. Oke, berhenti. Ibrani Coba 5:28. Stop. saja sesuai yang Jawab tertulis. kagak. Stop. Mulutnya kotor, iya. Jangan kepanasan. Inilah Jangan ajaran Islam, kepanasan. mulutnya itu Ini kotor. fakta. Ini fakta. Hanya di Kristen yang menghapus dosa dengan menggunakan anus manusia. Paham? Wah, ini Hah? bro Hah? semua ini Kenapa? sudah Kenapa? Biarin dia Kenapa? udah oleng bro, udah oleng. Apa yang Coba salah? dijawab Ini Zuma. fakta. Tunggu, saya. Dijawab, Bung, pertanyaan saya dijawab, bisa nggak? Bung. Mampu atau tidak? Bedu. Ingat waktu Anda saya 15 mampu menit. atau tidak? Ingat waktu Mampu saya nggak? 15 menit. Ini baru sesi pertama.
Ingat. Iya, Diam. tapi kamu Tapi bisa nggak kok berdurasi, baru berdurasi 1 sesuai. menit udah Diam. oleng itu gimana Diam. ceritanya? Jangan baru Anda narasi lo pingsan. udah oleng. Suma, Suara saya besar. Anda akan tenggelam dengan suara Bang Suma, oke? Ya, suara saya juga besar. Oke, Anda diam kalau Iya, begitu, diam. suara Dengarkan saya juga baik-baik. besar kok. Dengarkan Tenang saya. aja. Dengarkan. Ini waktu saya. Masih ada Silakan 13 menit. fokus, Cuma ya, fokus ya. Dijawab. Iya, saya akan diam. Anda jawab. Ya. Diam. Waktu saya masih ada 13 menit. Masih saya panjang kok. Anda nggak 13 jawab sama menit sekali. masih ada waktu saya. Ingat di dalam Iya. Ibrani Biasakan mulutnya itu 9:28 jangan kayak sampah. Yesus Ngomongnya kotor doang, nggak ada dipersembahkan. isinya. Di dalam Roma 14 nomor 9, Yesus sebagai manusia itu keseluruhan dari jasadnya itu menjadi mayat. Paham? Berarti bulu jembut, bulu hidung, bulu ketek, alis, bulu anus, bulu apalagi semuanya menjadi korban untuk menebus dosa orang Kristen. Fakta itu. Gak perlu saya ngais-ngais kitab kamu. Paham? Lalu kemudian di dalam ajaran agama Kristen, Yesus syaratnya menjadi Tuhan kudu jadi mayat dulu. Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar dibangkitkan supaya menjadi Tuhan bagi Kristen. Syarat menjadi Tuhan bagi orang Kristen itu apa? Harus jadi mayat. Karena kalau tidak jadi mayat tidak bisa jadi penebus dosa. Benar nggak? Betul. Tepuk tangan dulu. Nah gitu. Jadi Biasa saja, santai saja. sabar. Ini waktu saya, Bung. Ini waktu saya. Iya, tapi santai saja. Siapa suruh Anda menaikkan orang yang tidak paham Islam? Nah, inilah akibatnya. Coba dijawab dong kalau kamu paham Ini Islam lebih jawaban dari saya, Bung. Ini Dijawab, jawaban saya. dijawab. Tenang dulu, tenang santai. Iya, kalau waktu Anda saya lebih masih paham ada Islam dari 12 saya, menit. itu Santai. dijawab aja. Kamu Islam duduk yang nggak rapi, nyambung. perbaiki roknya, jangan Ya. sampai. Oh, Muhammad yang Roknya suka jangan pakai sampai. rok. Mau saya tunjukin Muhammad suka pakai rok. Mau. Jangan sampai. Mau saya kasih pakai dalilnya, Muhammad suka rokmu pakai itu. rok. Muhammad itu suka pakai baju perempuan, kamu tahu nggak? Nah, jadi ini Diam. bajunya Aisyah itu dipakai terus sama Waktu saya Muhammad. semakin panjang. Iya. Waktu saya semakin panjang. Iya, jadi Gereja dijawab, bisa dijawab. gulung tikar akibat you. Diam. Iya, jawab. Dengarkan saya. Jawab. Dengarkan saya. Dengarkan. Oke, yang pertama, satu-satunya agama yang mempersembahkan bulu ketek, bulu jembut untuk sebagai penebus dosa hanya agama Kristen. Catat itu. Karena kenapa? Di dalam Ibrani 9:28 Yesus dikatakan prospero, artinya Yesus dipersembahkan secara utuh badannya. Nya juga ada di situ dong. Itu satu poin ya. Itu satu poin. Kedua, ketika berbicara mengenai Mesias, Al-Quranul Karim jelas mengatakan walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu di dalam Al-Quran. Imamat 1 nomor 2 begitu juga adanya. Jadi kalau mempersembahkan ya kurban, bukan jembut. Paham ya? Al-Quran, kitabnya orang Yahudi, sama-sama mengajarkan bahwa yang menjadi korban itu adalah binatang, bukan anak manusia. Makanya Yahudi dan Kristen tidak pernah satu tempat ibadah menyembah kepada Tuhan yang satu. Karena Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen itu adalah salah satu tokoh orang Romawi dan Yunani, Zeus. Itu yang kedua. Yang ketiga, Anda berbicara tentang Mesias di Islam. Nabi Isa alaihissalam ketika datang kepada Bani Israel, tanda-tanda kemesiasan beliau adalah wa rasulan ila Bani Israel, anni kad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum minat tin ka hay'atit tayri fa anfukhu fi fa yakunu tayran bi iznillah. Itu diterangkan di dalam pengajaran Yesus. Yohanes 5:36. Apapun yang Yesus lakukan untuk membuktikan dirinya adalah Mesias, utusan Tuhan, manusia yang diurapen, layaknya Harun, layaknya Kores, layaknya Salomo. Paham itu, pelajari itu. Jangan kau ganggu-ganggu lagi ajarannya orang.
Jadi Mesias yang datang kepada Bani Israel adalah Mesias yang melakukan pembuktian kemesiasannya, bukan yang mate. Yang mate itu bukan Mesias, yang mate itu tumbal. Oke? Jadi yang kita bahas di sini adalah Islam dan juga Yahudi bertentangan terhadap Nabi Isa yang datang kepada mereka. Nabi Isa adalah nabi dan rasul kepada mereka. Mereka mengatakan bukan. Dia adalah anak zina, anak haram. Dia adalah hasil persinahan antara pantera dengan Maria menurut Yahudi. Islam mengatakan tidak, dia adalah nabi yang suci yang mengajarkan kepada Bani Israel akan datangnya sosok nabi setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda tidak punya senjata untuk kemudian mendudukkan agama Kristen itu sebagai bagian daripada Yahudi, Anda ngapain nyerang Islam? Sementara Anda ibarat seorang gadis yang cantik, wajahnya manis tapi betisnya berbulu. Nipu. Anda beronta-ronta menjelaskan Islam, hadis ini, hadis ini, hadis ini. Emang Islam mana yang mau percaya sama Anda? Islam mana? Anda ibarat anak TK, baca buku kedokteran, buka praktek. Pasiennya siapa? Ya opten. Orang yang waras mana mau jadi pengikutmu. Itu yang ketiga. Kemudian saudara siapa namanya ini? Abdu, ya. Kamu harus pahami bahwa Islam datang membawa syariat, ketetapan. Syariat-syariat yang belum bisa ditanggung oleh Bani Israel pada saat itu. Mereka belum mampu karena zamannya belum berkesesuaian. Jadi ketika Islam datang, ada syariat yang kemudian diajarkan. Yang diajarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan itu. Siapa Azza wa Jalla yang maha suci lagi maha tinggi ini? Tuhannya Bani Israel. Bahkan di dalam kitabmu, di dalam kitab 1 Roma nomor 25 diterangkan, pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Siapa itu? Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan Tuhanmu? Yesus. Apakah dia maha suci? Kagak. Untuk menjadi Tuhan saja dia harus mati, mempersembahkan semua bulu yang ada pada dirinya. Oke? Apakah dia maha tinggi? Tidak. Apa buktinya? Diludahin, ditampar, ditonjok mukanya. Tidak ada yang bisa kemudian kamu dudukkan Yesus itu sebagai Tuhannya Bani Israel. Nggak ada. Dan kalau hari ini kamu lihat umat Islam duduk semeja dengan orang Yahudi menceritakan tentang hakikat Tuhan, mereka akan rangkulan, mereka akan salaman, mereka akan pelukan, dan mereka akan sama-sama mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu Yahudi dan Muslim, bong. Sementara coba tunjukkan saya orang Yahudi dan Kristen duduk semeja lalu kemudian sama-sama mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Tunjukkan. Nggak akan ada. Kenapa? Kristen ini oleh Yahudi disebut sebagai serigala berbulu domba. Oke. Pahami itu. Ya, Pahami itu kiamat. Kiamat. Abadu, pahami itu. Oke, sudah ya. Pahami itu ya. Jadi ketika kita Sudah berbicara mulai tentang kantornya? konsep ketuhanan, belum, masih 2 menit dong. Ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, jangan ada ilah lain. Kristen yang berasal dari Antioquia melanti ilah baru bernama Yesus yang adalah cerminan daripada Zeus yang adalah dewa yang diimani dan disembah oleh Romawi dan Yunani. Makanya ajaran kitab perjanjian baru, kanonik, dan juga surat-surat Paulus itu ditulis bukan untuk Bani Israel, tapi ditulis untuk Bani Paulus, orang-orang Roma, orang-orang Yunani. Pertanyaan saya kepada Abdu, ya, Abdu, tolong tunjukkan di dalam kitab kanonik dan surah-surah Paulus bahwa mereka menulis buku mereka itu ditujukan kepada Bani Israel. Kalau Anda bisa menunjukkan, saya turun dari Komal, saya kemudian tutup channel saya. Oke. Tantangan yang Tunjukkan menarik. penulis Oke. kitab Anda menuliskan kitab mereka
untuk Bani Israel. Pasti semuanya ditulis untuk Romawi dan Yunani. Pahami itu, Abdu. Jadi kamu jangan sibuk dengan ajaran Islam yang rangkulan dengan Bani Israel ketika berbicara tentang konsep Tuhan. Ributkan dirimu yang Tuhanmu itu mempersembahkan bulu jembut. Silakan. Oke, saya terima tantangannya ya. Oke, kita tunjukkan bahwa kitab suci memang ditulis memang untuk orang Israel ya. Bahkan janji yang ada di situ untuk orang Israel. Bang Zuma pegang ya kata-katanya bahwa Bang Zuma akan menutup channel ya. Jadi dalam Kisah Para Rasul 2, judul perikopnya khotbah Petrus. Maka Kisah Para Rasul 2 ya, mulai dari 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi," garis bawah ya, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi inilah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit, di atas di langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengar ya, ini ditujukan kepada siapa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuasaan-kekuasaan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhmu akan diam dengan tentram, sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Tunggu dulu. Tenang Zuma. Dia katakan bukan untuk Pertanyaan Israel. saya tadi apa, Bang? Ini untuk orang Israel kan? Saya sedang membicarakan tentang ini untuk orang pengakuan Israel. Petrus kepada Yahudi. Yang saya tanya, tunjukkan bahwa kitabmu itu dituliskan, diperuntukkan untuk Bani Israel. Yang kamu pamerkan ini justru Petrus. Petrus itu siapa? Dia menyuruh siapa Petrus di sana? Bani Israel. Petrus berbicara kepada Yang saya Yahudi, tanya kepada kitabmu, orang Israel. di mana kitabmu Iya. itu dituliskan untuk Bani Israel? Mana? Ini kitab Tunjukkan. Rasul, bro, yang sedang dibicarakan. Petrus sedang membicarakan tentang Mesias di sini. Kitabmu yang saya tanya, kitabmu itu Oke. buku Saya langsung karangan ke ayatnya untuk Romawi intinya, Yunani, ya. bukan untuk Bani Israel. Silakan Ya, saya tunjukkan langsung datanya. ke ayat intinya ya tadi ya. Tunggu, saya langsung ke ayat. Ya, aja saya yang sambil renang ya, pertama. karena ini panas Sebentar. sekali di sini. Tunggu.
Saya langsung saja ke ayatnya supaya kamu lihat, saya langsung ke ayatnya ya. Supaya kamu nak menunggu kan. Mungkin menurut sebenarnya sudah dekat, tapi biarlah saya baca langsung di ayatnya yang pokoknya ya. Ayat 39, Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagi kamulah janji-janji itu. Bagi siapa? Ya orang-orang, Petrus sedang berbicara kepada siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab bagi kamulah janji-janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Anda menjawab Kita ini itu Yahudi dan untuk Bani Israel, Bung. Jadi yang Itu untuk Bani berkata Israel. tadi Anda sendiri bahwa menjawabnya. Kitab ini ditulis untuk siapa? Bahwa Petrus di sini sedang berkhotbah kepada untuk orang Yahudi, untuk orang Untuk Israel. orang Yahudi. Dan Yang saya minta untuk Romawi Yunani mana? Dengar dulu. Dan di ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah, kamu sini siapa? Orang Yahudi, orang Israel. Sebab Iya, bagi yang kamulah saya janji tanya itu, dan untuk bagi non-Yahudi anak-anakmu. itu mana, Bung? Janji tentang apa? Janji tentang Bung? Mesias yang sedang dikabarkan oleh para Bung? rasul. Jadi Mana jelas ya. untuk orang non-Yahudi mana? Tertib, Zuma. Abedu diam. Kejang itu Abedu kenapa? diam. Kamu kenapa kejang? Diam. Yang kamu kejang kan? tadi perjanjian baru itu untuk Yang orang saya Yahudi. minta, Kocak ini orang. Abedu, Perjanjian baru berbicara beli tentang silet, apa? Ini cukur Petrus bulu betis berkhotbah, lo, dan oke? Petrus berkata bahwa Host, bagi kamu ya, bagi host. orang Israel, Host. bagi kamulah janji itu, dan bagi Host. anak-anakmu. Coba suruh Rati dulu. Rati lagi. Suruh Abedu tunjukkan data Bentar di ya, dalam saya- kitab YouTube baru saya terputus, perjanjian saya Kristen live-kan yang lagi, untuk bentar. Roma Yunani ada Ya, itu data gampang itu, bro. untuk Yahudi. Mudah. Silakan Abedu, silakan. Sangat mudah tuh bagi saya. Bentar saya live-kan lagi aja. Saya Silakan. mau mempermalukan Mudah. Anda hari ini. Lihat Silakan ya. mana datanya? Ya, tenang. Saya live-kan dulu ya. Soalnya terputus nih tadi. Mana Anda datanya? siap-siap hari ini akan sangat malu sekali. Mana datanya? Kita lihat ya bro ya. Anda tenang, jangan kabur-kaburan Anda di sini. Mana datanya? Gampang. Itu Yohanes 10 itu juga yang Yohanes tentang domba 10. itu, bro. Apa kamu ketawa-ketawa? Mana Pertanyaan Yohanes 10? saya aja kamu nggak Nomor jawab. 16. Pertanyaan saya aja kamu nggak jawab. Mending beli Makanya silet tenang. cukur bulu Tenang deh, pahamu. tenang deh. Abis ini kamu lihat, kamu nikmati abis ini ya. Saya masih Abedu. masih saya ini kan dulu live-nya. Abedu. Nya terputus deh. Datanya aku minta buktikan kalau surat-surat kepompong yang ditulis oleh orang Tenang, Farisi tenang. di antaranya Pengikut Nabi Paulus palsu, tenang aja itu dulu. untuk Bani Jangan Anda Israel. kejang-kejang sama saya masih Itu nyiapin dulu. ininya loh. Tunjukkan itu dulu. Baru saya kamu live-kan bisa dulu bahas itu. yang lain. Abedu, ingat silet? Ingat silet, cukur bulu betis. Apa sih kamu nih nggak jelas? Ntar ya, saya masih ini kan Siapa suruh laptop naik saya. ke atas? Mampus. Kamu udah tahu ada Bang Suma, Ya kamu elah, naik Dek, sini. Dek. Masih. Pertanyaan simpel kok kayak rasa kayak susah gimana sih? Pertanyaan Bentar ya, simpel, ini live saya tunjukkan masih saya data. Ingat, tantangan saya ingat. Saya berhenti menjadi apologet. Rantai Komal perak. saya tutup. Bang Suma akan lebih pilih menjadi artis setelah ini. Kalau kamu mampu menunjukkan Mana bahwa di ada dalam artis kitabnya monyong orang kayak Kristen kau, Zuma, itu Zuma. ternyata kitabnya juga untuk orang Yahudi. Tunjukkan datanya. Saya Artis yakin monyong. bahwa Oh, buka dulu maskermu. kitabmu itu hanya untuk Roma, untuk Nah, Yunani. ini udah masuk di TikTok. Bentar dulu, tenang deh. Atau bro, rantai perak dulu, aku masih ini kan live-nya. Mau kemana? Betul, beli silet. Bentar, silet. kok cek YouTube-ku terputus deh. Oke. Kalau tidak ada silet pakai cangkul. Jadi Bro Suma, selain Bro Suma tadi bahwa Silakan. perjanjian baru itu bukan untuk orang Israel. Ya, mana Itu kan dalilnya? sudah terbuktikan di Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Ayat Apa yang Petrus 39 katakan itu di situ? pengakuan, Bung. Pengakuan Petrus kepada orang Yahudi, anak-anakmu, Itu anak-anak yang dimaksud khotbah. sini kaum Itu khotbah Yahudi. Petrus, bro. Iya, Bro, itu saudaraku. khotbah Sebab Petrus. bagi kamulah janji itu dan anak-anakmu. Kamu dengar. Anak-anakmu ini siapa? Anaknya siapa? Kamu ini siapa? Kamu itu siapa? Orang, makanya saya baca dari awal, tapi kamu kan udah gak sabar kan?
Kamu Dengarkan sudah saudara, sampaikan ke- dengarkan. Ketika Anda membawa Petrus, ingat, Paulus sendiri mengaku di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus untuk orang-orang bersunat. Cia. Iya betul, itu betul. Berarti Oke, Petrus sudah berkhotbah beres. untuk Bani Israel. Tunggu saudara Jadi host, dengar kita ya, tunggu dengar ya. ini Bedu untuk Dengar, tunjukkan data. dengar Silakan dulu. Bedu, silakan. Ya. Saya Dengar dulu ya, diam. saya Silakan. bacakan dulu tadi ya. Saya bacakan dulu apa yang Abedu Petrus dulu, katakan ketika abedu. dia berkhotbah ya di hari Pentakosta itu, pencurahan Roh Kudus. Nah, masih mau Di ayat pamer itu. 39, Petrus sedang berbicara kepada orang Yahudi ya, bangsa Israel. Nah, dia Renang katakan lagi. begini di ayat 39. Sebab bagi kamulah, kamu di sini siapa? Bangsa Israel, orang Yahudi. Nah, ini berarti sudah mematakan ya bahwa Suma bilang perjanjian baru itu untuk non-Yahudi. Tapi di sini Petrus berkata, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Kenapa Petrus mengatakan bagi kamu itu? Nah, kita bisa melihat ya, sebenarnya pemulihan ini sebenarnya untuk orang Israel, bukan non-Israel. Misalnya kita bisa lihat di, coba Tes. kita lihat ya, Yeremia 31 ya. Pembaharuan Israel ya, ada di pembaharuan Israel ini ada di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yesaya 31. Makanya ini yang Petrus katakan bagi kamu. Makanya di sini saya ambil dari Yeremia 31 dulu ya. Mulai ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan Yehuda. Ini yang disampaikan Petrus tadi, bagi kamulah janji ini. Soal mereka menerima atau menolak khotbah Petrus, setidaknya hari itu waktu Petrus berkhotbah 3.000 orang dibaptis, percaya kepada pemberitaan Petrus. Ketidakpercayaan orang yang menolak itu urusan mereka. Tetapi setidaknya Petrus sudah mengingatkan dan mengkonfirmasi bahwa janji itu bagi kamu. Janji itu bagi kamu, janji keselamatan itu di mana Tuhan akan memberikan roh yang baru, hati yang baru, hati yang taat. Itu bisa kita baca di Yehezkiel 11, Yehezkiel 36, Yeremia 31. Itu berbicara tentang pembaharuan Israel. Dan itu terjadi memang di abad pertama sudah terjadi. Yehezkiel itu kitabnya untuk orang Yahudi, Israel. untuk Yahudi. Petrus Iya, berkhotbah makanya- untuk Yahudi. Saya minta Betul. kepada Abedu, tunjukkan bahwa kitab kanonik dan juga surah-surah Paulus itu untuk Yahudi. Mana? Meluncur. Mana? Orang yang menolak, dengar dulu. Kenapa keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain? Karena Kejang-kejang nih sebagian orangnya. orang Yahudi menolak. Kocak. Nah, jatah orang Kejang, yang menolak kejang. ini, dengar dulu. Kejang. Jadi orang-orang yang menolak ini akibat dari ada penolakan-penolakan, tetapi bukan semua menolak ya. Akhirnya keselamatan bisa sampai kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi awalnya memang ditujukan kepada Israel. Makanya Tuhan Yesus berkata, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Berarti keselamatan tidak ada di Bangsa luar Yahudi, Yahudi. udah. Saatnya Keselamatan Bedu, itu ada kamu datang tunjukkan dari luar data di Yahudi. dalam kitab Keselamatan kanon itu dan datang surah dari Paulus bangsa bahwa Yahudi. mereka menulis karangan mereka untuk Yahudi. Silakan. Host diam dulu. Silakan. Bedu. Cek. Udah deh, tenang ya. Ya, Ya. kamu jangan potong-potong saya. Bisa? Ngapain potong lu? Bisa? Buktikan aja. Kipli bisa, tenang. Dalilnya Nah, tunjukkan. Tadi kan saya tadi kan cuma mempertegas Anda. Saya nggak potong-potong Anda. Saya tahu Anda akan potong-potong setelah Ingat ini. tantangan saya, Bedu. Anda Ingat, laki-laki saya atau berhenti tidak? jadi Iya. apologet. Habis ini saya Dan saya jawab deh. akan menerima tawaran Tenang untuk aja, menjadi tenang artis. aja. Kalau Anda bisa membuktikan Udah, kanonik udah, dan nggak usah, surah Paulus nggak usah itu terlalu untuk Yahudi. narsis, Silakan. bro. Nggak sesuai sama Mulai dari mukamu. sekarang, silakan. Udah. Jangan dipotong-potong ya. Saya mau tanggapi semua narasi Anda yang dari awal tadi. Jadi, jangan potong-potong dulu. Sampaikan dulu. Buktikan Anda itu bukan penakut sama saya. Buktikan Anda jangan penakut. Bro, semua sama-sama, bro. Tunjukkan data ini tantangan. Zuma, Ini tantangan. jangan jadi orang penakut. Nah, kamu Tunjukkan pakai rok kitab aja. kanonik dan kitab Kalau Paulus kamu itu penakut kayak ditujukan begini, kepada itu malah Yahudi. orang itu Silakan. malu loh. Lihat kamu kok Guru dan Zuma kayak gini ya. Kok panik Iya, ya? tenang, Zuma. Kayaknya Oke, suka kita potong-potong tunggu. ada apa ya? Teman-teman, kita Orang tunggu jadi ya. curiga Kita loh lihat. Zuma. Silakan. Kamu ini ada apa sama kiamat? Apa yang mau ditutup-tutupi? Bisa jawab atau tidak? Di sini intelektual Anda itu akan dipertanggungjawabkan, akan dilihat Ingat, oleh semua umat. ingat tantangan Kalau umat saya. melihat Anda nggak bisa jawab, Ingat maka mereka tantangan akan saya. melihat.
hati-hati Jawab Anda. aja, silakan. Ingat ya, dengar baik-baik. Jangan potong-potong saya kalau Anda memang laki-laki. Kalau Anda perempuan, ya udah, potong-potong aja. Oke ya? Deal ya? Deal? Deal atau tidak? Dia nggak mau dia. Ya kan mau potong-potong kan? Ketawamu berat kali ketawa. Nah, ini kan berani nggak? Berani nggak? Deal nggak? Atau mau potong-potong? Ya Bro Kiamat. Ya, Bro Saya Kiamat, minta silakan data dalil menanggapi. kitab Iya, ini untuk yang tenang free, aja, silakan. saya kasih dalil-dalilnya. Saya akan tanggapi juga narasi Anda. Saya tahu Anda itu mau kabur-kaburan, mau cuman mau membahas Alkitab doang. Saya takut Anda itu sangat takut Islam saya bongkar. Udah jawab aja, Oke ya, iya ya, jangan dipotong-potong ya. Islam. Nah, udah mulai kejang-kejang dia, udah mulai jualan kan? 12 Oh, jualan cendol dia. Kasih 7 menit ya sampai 12.15. Silakan Bro Nah, Kiamat. udah mulai Jangan rusuh dipotong. cuma. Oke, terima kasih host dan terima kasih juga untuk umat Islam yang nggak suka potong-potong. Kalau yang potong-potong ya pakai rok aja ya. Jadi yang Pakai pertama rok tadi itu. kan Zuma ini ngomong kotor. Padahal saya itu kasih data apa adanya. Tapi barangkali saya akan kasih tahu ya. Misalkan di dalam Bukhari 4853. Ya, di situ Muhammad itu menggodai wanita-wanita dari Bani Jaun. Muhammad ngomong apa? Hei, serahkanlah dirimu untukku. Sampai si perempuan itu marah, lalu mau dikatakan apa? Apakah seorang permaisuri akan menyerahkan dirinya kepada seorang rakyat jelata atau gembel? Nah, ternyata yang suka buka celana, suka nunjukin bulu kemaluan adalah nabimu. Di dalam Quran surah At-Tahrim ayat 1 sampai 5 dan juga di dalam hadis Bukhari volume 3 buku 43 hadis nomor 648 dan juga dipertegas di dalam fatwa 90455. Ternyata Muhammad itu melakukan hubungan intim dengan budaknya sendiri atau pembantunya yang namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, dan itu dipergoki oleh Hafsah. Dan di dalam tafsir At-Tabari, Hafsah mengatakan demikian, bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi padahal aku ini adalah perempuan yang paling lemah. Lalu Muhammad menjawab apa? Diamlah, jangan beritahu ini kepada siapapun. Nah, jadi ketahuan kan siapa yang suka nunjukin bulu kemaluannya, yaitu Muhammad. Dan sosok yang kelakuannya cabul seperti ini sudah tidak mungkin dia adalah seorang nabi yang mulia, apalagi untuk ditiru. Yang nggak pantas yang ada digerebek. Ya, lalu tadi framingan Zuma, agama Kristen itu apakah diterima? Loh, justru dunia saat ini mayoritas itu adalah kekristenan. Di atas 30% mayoritas adalah orang Kristen dan 65,4% peraih Nobel adalah orang Kristen. Islam berapa? 0,8%. Lalu yang renovasi Ka'bah siapa? Orang Kristen Koptik. Jadi Ka'bahmu itu bisa jadi jamban babi kalau misalkan tidak direnovasi oleh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Yang menemukan lampu siapa? Thomas Alva Edison. Apa agamanya? Kristen. Jadi menunjukkan bahwa Allahmu tidak mampu menjadi bola lampu. Makanya butuh orang Kristen. Makanya banyak-banyak terima kasih. Kalian itu Arab itu bikin apa selain obat kuat? Jawab. Ya, nanti Anda jawab itu. Lalu di dalam Bukhari 1165, ternyata setelah kematiannya Muhammad yang dia itu sudah membusuk di dalam Darimi 83, di situ Ibnu Abbas mengatakan, udah kalian jangan sembah lagi Muhammad karena dia itu sudah mati, sembahlah Allah yang tidak mati. Ternyata para sahabat itu melakukan penyembahan kepada Muhammad ketika dia hidup. Makanya ada banyak sekali bentuk pengkultusan Muhammad kepada dirinya. Misalkan di dalam kitab Mafahim Yajibu, Muhammad darahnya diminum, kencingnya diminum, ya bahkan rambutnya di dalam hadis Muslim 2298 itu Muhammad bagi-bagi tuh, ketika rambutnya dipotong dibagi-bagi, orang-orang mengambil berkah. Wah, ini disembah-sembah. Lalu di dalam Bukhari 2529, ketika Muhammad ini membuang dahak, maka dahaknya itu akan dijadikan rebutan dan dilap-lap ke muka dan seluruh badannya. Lah kok jadi skincare? Ini nabi model apa sih?
Bahkan kalau Anda cek di dalam Bukhari 181, Muhammad itu cuci tangan, wudhu, lalu suruh 2 orang saat itu pengikutnya disuruh minum itu air bekas kobokannya dia. Jadi jelas ya. Jadi nabimu ini mengkultuskan dirinya, yang sampai di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham dikatakan setelah kematiannya Muhammad, maka orang-orang muslim saat itu murtad mayoritas. Dan kemudian mereka semua kembali ke Islam. Kenapa? Karena gubernurnya mengatakan siapa yang keluar dari Islam maka akan halal darahnya. Itu juga yang dikatakan Muhammad di dalam hadis Nasai 3991. Bahkan di dalam Bukhari 4669 dikatakan yang keluar dari Islam dibunuh, yang membunuh akan mendapatkan pahala. Lah kok ngeri ajarannya. Cek. Kemana Abdu? Abdu kemana? Dinaikkan lagi. Kena lagi. Host. Nah, di report. Naikkan. Nggak di report akunnya. Iya, pasti ada akun lainnya. Dinaikkan lagi, host. Ya, coba teman-teman jangan main-main report ya. Iya, teman-teman jangan di report. Waduh, gimana sih? Ya, semua dapat bagian bicara. Jadi jangan main-main report begitu ya. Nggak usah di ya, kalau dia bagi kita hanya seekor lalat. Dia hanya seekor lalat bagi kalau Islam. ada akun baru boleh naik lagi ya, akun yang lain. Dinaikkan lagi Burati. Abedu. Ya, Ayo. Abedu. Abedu, silakan Abedu. Kamu tinggal sedikit Islam sama saya. Udah tenang dulu Kamu cuma. belum menunjukkan data sama sekali dulu tentang mulutnya. Iya, Dek. bukti Nanti saya surah-surah jawab ya. Paulus itu untuk Yahudi. Silakan. Udah ada. Tenang dulu aja kamu ya. Ya, lalu selanjutnya tadi kan udah jelas ya tentang siapa yang keluar dari Islam maka akan ditebas itu lehernya. Menurut surah 8 ayat 12 sampai 13 juga dikatakan siapa yang menentang Allah dan Rasulnya maka di ayat 12-nya akan ditebas lehernya dan akan dimutilasi setiap ujung-ujung jarinya. Jadi inilah ajaran Islam yang jelas itu bertentangan menurut Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 2 ya. Lalu kalau kita cek lagi tadi si Zuma ini mensarkas ya bahwasanya Muhammad ini sosok yang normal atau tidak. Sebenarnya perlu dipertanyakan karena di dalam Bukhari 2393 Muhammad ini mengatakan tidak satupun wahyu yang turun kepadaku tanpa dia di dalam bajunya Aisyah ya. Jadi nabimu ini suka pakai baju perempuan, barangkali nanti suka pakai celak, nah kencingnya jongkok, nah itu ciri-ciri perempuan itu, ya. Jadi ya silakan Anda pikirkan normal atau tidak. Ketika tadi saya udah tunjukkan Muhammad itu dikultuskan, bahkan air wudhunya diminum, disuruh orang minum dan seterusnya. Nah itulah Muhammad. Gak ada satupun nabi. Jadi saya tantang Anda, tunjukkan saya ada nabi di dalam Alkitab yang kelakuannya kayak Muhammad. Tukang kawin iya, tukang nebas orang iya. Bahkan di dalam Bukhari 1405 Muhammad itu mencongkel mata seorang pencuri, memotong tangannya dan kemudian menjemur di panas dan kemudian ini oleh besi panas itu matanya itu. Nah kelakuan yang kayak begini, nah itulah padahal Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 22 Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu sepenuhnya kepada Yesus Kristus. Jadi penghakiman itu nanti lah, kok tiba-tiba Muhammad pakai main hakim sendiri. Ini gimana konsepnya? Lalu tadi tentang kenabian. Nah Muhammad ini kan sudah saya tunjukkan tadi di awal dalil-dalilnya bahwa dia adalah nabi palsu. Yang Anda tidak sedikit pun membantah itu, Anda malah lari-lari ke sana kemari karena saya tahu ya Islam tidak bisa membantah dalil-dalil yang saya kasih. Ya cuman tanya doang, minta mana dalilnya, pertanyaan receh-receh.
Tapi pertanyaan yang menusuk jantung malah nggak berani dibahas. Kenapa? Ya karena memang nggak bisa. Dalil saya itu bukan untuk dibantah, tetapi untuk diaminkan. Jadilah Islam yang kafah, Islam yang murni, yang memang menteladani semua ajaran-ajaran yang sebelangsak ini. Ya. Contoh apa tanda kenabian Muhammad? Tumor. Di mana? Di dalam hadis Muslim 4329, di situ dikatakan di punggungnya Muhammad itu ada benjolan sebesar kutil. Nah, tiba-tiba di dalam Tirmizi 3577 yang sebesar kutil itu membesar menjadi sebesar telur burung puyuh. Itu yang dibilang oleh Waroka, ini loh tanda kenabian. Lah kok tanda kenabian model warna merah begitu, merah merona, itu mah tumor. Orang tandanya tumor kok malah dibilang ini tanda kenabian. Tanda kenabian, dengar dulu cuma, jangan kejang-kejang dulu sama saya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, seorang nabi itu harus diurapi. Nah, udah motong-motong kan, pakai kayak gitu kayak bocil. Inilah gurunda kalian, lihat kualitasnya. Mana dalil? Nah, kejang-kejang kan, udah deh. Surah-surah Paulus. Diam dulu. Tadi saya bilang kalau motong-motong berarti Anda takut, Anda itu perempuan. Kalau Anda potong-potong, Anda mute dulu deh. Jangan kejang-kejang ya. Nanti saya jawab itu pertanyaan Anda. Aduh, mana dalil? Tenang dulu ya. Nah, selanjutnya Muhammad itu adalah anak haram. Apa buktinya? Kalau Anda cek ya, saya bisa tunjukkan semua datanya, tapi karena ini banyak sekali. Jadi gini, Abdul Muthalib itu menikah dengan Hala, dan juga Abdullah itu menikah dengan Aminah di hari yang sama. Nah, kemudian Abdullah itu mati menurut Zadul Ma'ad itu mati 7 tahun setelah 7 bulan setelah pernikahan. Nah, jadi di situ dikatakan di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq dan juga Ibnu Hisham, Syekh Firman Al-Mubarakfuri juga dikatakan Abdullah itu sudah melakukan hubungan intim kepada Aminah itu setelah pernikahan, sehingga di situ dikatakan sudah dikandung. Nah, 7 bulan kemudian bapaknya ini meninggal. Nah, ternyata Abdul Muthalib ini dengan Hala ini punya anak namanya Hamzah. Umurnya Hamzah ini bukannya lebih muda, malah lebih tua 4 tahun dari Muhammad. Pertanyaannya loh, kalau Muhammad ini memang anak kandung dari Abdullah, kenapa umurnya dia malah lebih muda daripada Hamzah? Nah, sedangkan kalau setelah kita cek di dalam tradisi pagan, ternyata ada pernikahan tradisi yang namanya arat. Arat itu satu perempuan digauli 9 laki-laki. Nah, jadi terbukti ya, ternyata Muhammad itu adalah anak dari hasil zina. Anda kalau bisa bantah itu, saya sembah. Kalau Anda Islam yang bisa buktikan data saya palsu, saya sembah. Ya. Lalu di dalam surah 3 ayat 161, Muhammad itu dituduh oleh para sahabat. Di dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan bahwasanya Muhammad itu mencolong sempak merah, sempak perempuan. Nah, kira-kira itu untuk apa Zuma ya? Jadi kalian jawablah pertanyaan saya, udah numpuk gak dijawab. Jadi adabnya sosok junjungan ini tuh apa? Sehingga kalian tuh merasa, oh kami itu penyempurna, ajaran sebelumnya itu nggak benar, diubah-ubah. Lah kok yang ternyata setelahnya sehancur gini junjungannya, gimana sih? Bahkan di dalam surah 4 ayat 24, surah 23 ayat 5 sampai 6, ajaran Islam itu membolehkan untuk memperkosa para tawanan perang. Ajaran model apa yang mengajarkan pemerkosaan? Di situ udah jelas para perempuan itu nggak mau untuk dibuka celananya, malah kemudian diturunkan ayat sama Muhammad. Oh tidak. Nah, iya Malik Bahaya. Muhammad cabul. Iya, itu Muhammad pedofil. Itu diperkuat di dalam Abu Daud 1841 dan juga di Tirmizi 2942. Siapa yang bisa membuktikan data saya palsu? Saya open cam. Saya kasih data pribadi saya.
Ya, kok kena report lagi abangku Kiamat Bagaimana yang host? ditakutin Islam. Apa tadi Kok bisa siapa si Kiamat kena report terus? Dia coba menunjukkan Islam ini data terlalu bahwa ketakutan ya ajarannya Ya, dibongkar host ya. surat Paulus ini dan Terlalu juga cengeng kitab, kalian Islam. kanon Islam ini, yang diberitakan Kiamat itu sudah dibuktikan kebenaran. oleh Emang beliau. Muhammad itu anak ini, anak haram. Makanya kalau Muhammad bukan anak Host. haram dibantah dong. Host, Jangan kejang-kejang apakah kalian. kemudian Main report-report tadi aja si sih. Abedu Ayo. sudah menunjukkan Naik lagi Bang bukti Kiamat, kita bongkar-bongkar bahwa ya ajaran surat-surat kadrun-kadrun ini ya, Paulus kadrun-kadrun itu yang sok untuk harap-harapan. Yahudi. Kalau Muhammad Ada? itu adalah anak Oke, satu-satu haram. ya. Ada kita dengarkan Muhammad tadi adalah udah 10 anak menit lebih, haram. ada nggak? Ya kita bongkar-bongkar Ada ya jawaban, teman-teman. Bunda, ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nggak ada. Kita dengar dulu ya. Ayo kita bongkari lagi. ya, Giliran teman-teman. saya sekarang. Muhammad adalah anak Giliran saya haram. sekarang host. Giliran saya. Biar kalian, Iya, biar kita Islam dengar. Islam Iya, sadar yang selama ini Guguk Rabies dipertuhankan sama diturunkan aja dia. Islam Guguk adalah anak Rabies ini haram, diturunkan. penjahat kelamin dan pedofil. Gugur rabies ini diturunkan. Gugur rabies. Nggak bisa dia host. Anjir di luar Israel kok ngamuk-ngamuk kalian. Gugur rabies ini Yang di luar diturunkan. Israel Ini itu giliran adalah saya. guguk Muhammad Ini giliran dan saya, Quraisy, host. Allah Tuhan Mekah. Suara saya besar host. Anda nggak sanggup. Jangan Ini besar-besaran suara. ini mic Kita saya dialog ini kebenaran, Bos. sangkakalanya Cuma orang malaikat besar kayak Tuhan malaikat yang Israel. dikatakan dengan gonggongan anjing oleh para Siapa yang ulama. menanggapi pernyataan Ini mic saya ini sangkakalanya malaikat Israel. Kalian tidak akan mampu untuk melawannya. Turunkan aja. Nah, Giliran siapa saya. yang menanggapi tadi? Ya, saya tanggapi, saya tanggapi, Abdul. Saya tanggapi tadi pertanyaan Anda. Ngamuk galu. Oke, silakan, silakan. Iya. Ngamuk Oke. galu. Ayo Ya, ngamuk galu. jadi Gurunda Malik, mari kita nikmati Ya, hari Guru ini ya. Kiamat, bagaimana Mari hari kita Anda? nikmati hari ini. Oh, Kita tentu berpesta saja, aku sangat bongkar-bongkar Islam. menikmatinya. Iya, Oh, jadi tentu aku akan menikmatinya. iya, jadi saya berharap ini Islam bisa bantah ya. Jangan malah kalian itu sembunyi-sembunyi sama ajaran palsu cabul begini ya. Tolong Iya, ya betul. para ustadz, jangan ditutup-tutupi ajarannya. Jadilah Islam yang kafah, itu tempel di jidat kalian ya. Iya, nggak apa-apa Nah. kok. Mau Muhammad itu penjahat kelamin, mau Muhammad itu seorang pedofil, mau Muhammad kalian sembah, nggak apa-apa kan kalian Mana ini Muhammad. datanya? Iya, Abedu. jadi jangan asal ngaku-ngaku kalian penyempurna kalau ternyata Abedu nggak mana? penyempurna sama sekali. Abedu ya. mana? Kamu Abedu. Abedu. Ini loh, Udah Abedu. bongkarin ajarannya. Abedu singkatan dari asu Kalian benar-benar mengaku Muhammad yang ternyata penjahat kelamin. Asal Sekarang Abedu. kalian menobatkan asu Zulkifli sebagai benar-benar. Gak bisa kan dia bantah Ditanya ternyata Muhammad cuma seekor data penjahat hanya kelamin. bisa cari kutu. Nangis Tepuk semuanya. tangan. Lihat nangis lagi. Ngamuk dia Bang Kiamat. Iya. Dia ngamuk Apa Bang dia? Kiamat. Kita bongkar-bongkarin ajarannya. Abedu, Lanjut, asui Islam, benar-benar Islam, ya dungu. semuanya. Lihat Pertanyaan kelakuannya. saya, Kalau Abedu, orang yang ngerti pertanyaan tentang saya Islam, mana nangis dalilnya? semua kalian. Dalilnya mana? Bahwa ngamuk dia, surat-surat anjir. yang dibacakan pendesta, Mana suaranya dikenceng-kencengin lagi pakai pendeta di suara dalam Al-Quran, agamamu Islam. itu, Kebiasaan berisikin itu kampung, ditujukan nggak kepada punya aturan. Yahudi, bukan Udah, hanya kepada tenang dulu, Romawi dan Zuma. Yunani. Kamu Mana? kenapa Mana? sih harus Sabar teriak-teriak dong, kayak katanya mau gitu? dijawab. Mana? Ya ya udah. Mana? Diam dulu, Tunjukkan. Kifli. Saya jawab Udah, ya. udah silakan. jangan ngamuk-ngamuk. Jangan ngamuk-ngamuk. Jinak ayo jinak. Jangan seperti Abedu, gugur di luar asu Israel. benar-benar Tuh kan? Kayak begitu guys. Ngamuk dia. Mana dalilnya? Stres. Oke, Dia mulai saya stres akan kayak Muhammad Satu, coy. dua, Iya, udah tiga. ya. Udah. Dia mulai Jadi stres kayak Muhammad. iya, jadi gini loh. Udah Ini putus asa teman-teman itu bro. Kita bongkarin dalil-dalilnya dia. Mana? Iya. Bongkar Islam semakin terbongkar. Loh kan balik ke rumah lagi kan di rumah kan. Benar-benar dungu. Udah nyanyi-nyanyi dia. Kayak anak Kan dia udah TK. kalah dia. Nyanyi kayak anak TK lagi. Mana? Tuh, udah Mana jawabanmu? kalah dia tuh udah kena mental kayak begitu. Mana Iya. Makanya kalau stres jangan jadi Mana? gurunda. Kalau stres berobat. Nah. Kebiasaan lu orang stres lu jadiin Mana Tuhan semua. jawabanmu? Sekarang Zulkifli stres jadiin gurunda. Abedu, Kan? asui benar-benar dungu. Nah, kan? Mana jawabanmu? Ini- Kalau ini kitab yang ada di Kristen itu jadi itu menang. adalah kitab yang ditulis Dikira kayak untuk gitu dia menang. Yahudi. Emang ajaran Islam itu harus gila. Oke, Kalau oke, nggak saya gila bukan tunjukkan Muhammad ayatnya. namanya.
Ya, saya Tadi kisah para Rasul 2 tidak Ayo lo. terjawab. Ayo lo. Itu justru Oke. untuk Nah, Yahudi, kenceng-kenceng, kata Petrus. Yang saya tanya, Makanya kalau stres itu berobat. yang saya Jangan tanyakan kencang-kencang di kepada sini. Anda, Stres bukannya berobat, kalau nyari koin kitab di TikTok. yang dikarang Apa kayak begitu? oleh Mikir. penulis kitab Udah tahu Kanoni pelajaran bobrok, dan malah surat-surat dibela-belain. Paulus itu Udah tahu untuk pelajaran Yahudi, bobrok, malah Kamu dibela-belain kecang-kecang semua itu jadi Tuhan. kenapa? Sekarang kena saya akan berhenti jadi apologet dan saya lebih ingin menjadi artis sesuai dengan tawaran yang ada. Asam kau. Komal saya tutup. Diam dulu, diam dulu Tapi semua. kalau saudara Saya- tidak bisa menunjukkan data itu, berarti Kristen memang adalah agama pagan Iya. yang Ini dikhususkan katanya, saya untuk tunjukkan. Romawi Ya, dan itu Yunani, agama pagan. tiba di Udah Indonesia tahu, dibawa oleh orang penjajah yang Belanda dan siapa? Portugis. Kayak nggak Yang tahu. punya dewa bulan itu siapa? Kok jadi Asu benar-benar Jangan ya. Semua tunggu ada ayatnya bro semua. Kencang-kencang Tadi kan deh, saya silakan, katakan silakan, kisah silakan. para Rasul 2 Oh, ayat 30. Suaramu tidak akan mengalahkan saya. Ferguson, Sekarang saya mau tambah ini lagi ya. adalah trompet sangkakala yang saya gunakan. Ya kalau Cuma sengaja lo lu teriak. gua makanya lu kenceng-kencengin kan mikrofon lu. Jawaban kan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan kamu ya. Sebenarnya Ingat, saya sudah kamu jawab tadi gagal untuk yang Kisah pertama. para Rasul Ini 2 kesempatan ayat kedua. 9. Saudara host, silakan. Bukan, itu sudah betul, cuman kamu yang nggak mau menerima. Jadi saya tambahkan Apanya ini yang tambahan. betul? Walaupun Apa? Makanya aku suaranya bilang kenceng banget, abu, tapi saya tambahkan. Woi, asli, Bang Kiamat, Ya, dengar. sound card lu nggak bisa Pak, lebih kencang lagi. Iya, tenang. Kisah Kencang para nggak sih? Rasul 2 itu tidak Tenang dulu. bercerita Tidak kencang nggak? untuk menyelamatkan Kurang diri ajar lu. banget sumpah ini orang sound cardnya Iya, dikenceng-kencengin. tenang. Nanti saya jawab. Ferguson, Dia nggak sadar kalau ini toanya itu disamain trompet sama gonggongan sangkakala. Ya tenang dulu kan? teman-teman, nanti saya jawab. Dia kan minta kan dalilnya di mana. Bahwa kitab yang Betul. ditulis Ini itu kesempatan orang kedua. Yahudi. Kalau Ya, si kitab yang ditulis itu Tante orang Abedu Yahudi ini ya. tidak bisa menunjukkan, hanya bisa Islam Kena itu mental Nabi kamu sama Muhammad saya. itu, Kenapa Nabi kena Muhammad mental? itu, Nabi Udah kena Muhammad mental itu. dia. Ya tenang dulu. Emang lu pikir umat Tenang, Islam tenang dulu. itu Coba, teman-teman. bisa terima Ya, ajaran dan silakan jiwa Anda daripada bantah kalau sanad yang mampu. ada? Kalau Anda mampu bantah, saya open game. Dengarkan. Kalau Anda mampu Islam membantah itu dalil saya bahwa dalil saya itu palsu dan salah, saya Dengarkan. open game. Islam itu keilmuannya Silakan buktikan. bersanad. Jadi Nah, kalau kamu cerita gimana? sesuatu tentang Anda mau ngomong Rasulullah bersanad, harus ajarannya ada sesat, sanadnya. Nah kamu Tidak akan sanadnya mampu Anda PDF. membantah dalil Siapa saya. yang mau percaya? Besar-besaran suara Sanad kayak ke begini mah nggak ada. PDF. Nggak ada Sanad ke dialognya ini. Ini nggak ada ilmu yang bisa dipetik kalau kayak begini. Cuman karena Jadi ini mulai Islam dari mana dari yang ingin kamu bela, tipu? sampai nggak ada ilmunya Islam mana sekarang. yang ingin Bang kamu Kemal, suara tipu? gua kedengeran nggak? Hah? Percumi. Silakan Anda Itu bantah cocok kalau untuk mampu. kalian. Kalau Anda Tunggu. mampu Suara gua membuktikan kedengeran bahwa nggak? saya data Yesus saya itu mengatakan palsu, data bahwa saya di itu luar salah, Bani saya Israel open game. yang Kalau Anda ngaku-ngaku mampu. percaya kepada Yesus itu disebut Saya bodoh. tantang Anda. Maka hari ini Kalau saya Anda kasih kamu mampu membuktikan gelar data saya itu Amadu palsu, saya Aswi open game. benar-benar dungu. Bisa nggak? Mana jawabanmu? Bisa atau tidak Anda Mana membantah dalil jawabanmu? saya? Ini tantangannya. Malah kencang-kencangan Ini tantangannya. suara. Bisa atau Kalau tidak Anda kamu membantah mampu data saya? menunjukkan data bahwa kisah kanonik dan karangan Nggak Paulus bisa, itu tapi umum saya Bani sampaikan Israel. itu fakta. Ini hostnya juga Saya rada merah. tutup Ini komal. aja diem aja, udah tahu dia pakai sound card. Bos, yang Iya, ini iya. dong diatur Tenang, dong. Itu santai. Kamu kenapa harus kejang-kejang seperti itu? Dia minta. Ada Bos, apa? kencang-kencangan suara doang. Dia Ilmunya nggak ada. Malu biar. Ada apa? Gua Rabies dan you Tenang, tenang. Ya, You, dulu, Abdu, udah tahu Nih, manusia lihat bertubuh ya. betis. Lihat Tanya sama modelannya mana Zuma ini. datanya? Kalau Silakan, pojok itu kayak silakan. gitu Woi, dia. lu berisik. Kejang-kejang Gimana doang. caranya mau dijawab kalau lu menggonggong terus Iya, kayak oke, anjing di luar tenang semua. Israel? Hiya. Iya, tenang. Karena bro, Kesurupan ini orang. Nah, lihat tuh, lihat. kan kepada orang Israel. Gak ada jawaban dari Bani Kulub. Bani Kulub tidak bisa membuktikan kalau kitabnya kitab suci. Ternyata kitabnya hanya Anjir, dia untuk menang Romawi sadar dong, dan kayak begitu liar banget Yunani. anjir. Silakan. Ini kesempatan kedua, silakan. Ya udah sound card lu matiin dulu. Nah, syukur kena report kan? Ya, oke, saya Nah, bukan saya yang turunkan karena buset, saya mau sound jawab. cardnya dia ngomong kenceng terus. banget.
Saya mau Iya. ngomong, saya mau jawab, dia bertanya, saya mau jawab, dia ngomong terus, saya nggak bisa jawab. Jadi kan yang Suma minta tadi begitu. Berisik banget anjir. Tunjukkan Malah ulo gitu. bahwa perjanjian baru itu memang itu ditujukan kepada orang Israel. Tadi saya sudah bawakan tadi ya Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Saya baca dulu, nanti selesai ini saya tambahkan juga ayat yang lain ya. Petrus di Kisah Para Rasul 2 di sini ayat 39, sebelum ayat ini dia berbicara kepada orang Israel. Gini loh Pak Kiai, Pak Rahmat munggah dulu. Ini Kiai ini loh, sudah ikut Tuhan Yesus ini. Pak Rahmat munggah Pak. Ini teman saya ini. Ayo. Pengajar musik. Kalau biasanya punya pondok pesantren, punya yayasan gitu. Ini Bang Rahmat ini luar biasa loh ini loh. Wah, istimewa ini. Monggo Bang, monggo ayo debat karo aku gini loh. Debat karo aku. oh kalau Ustadz itu belum punya tempat untuk pesantren gitu ya? Ya rata-rata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat siang. Assalamualaikum. Suara saya kedengaran nggak nih teman-teman? Ini si apa? Rantai perak sudah sudah meninggal komalnya. Hai. Masih mau ku datang besok. Mampus Abdu, frustasi Abdu. Teman-teman, suara saya kedengaran nggak? Lala, Masya Allah. Saya sudah tahu kalau Abdu tadi itu pasti datang. Abdu ini ya benar datang. Mampus. Pertanyaan sederhana tidak mampu dia tunjukkan. Jawabannya kita minta kalau kitab yang mereka gunakan itu adalah kitab yang dituliskan untuk Bani Israel, mana datanya? Kebenaran itu datang dari Bani Israel. Nah, mana buktinya bahwa kitab mereka itu ditulis untuk Bani Israel? Tidak ada buktinya. Kitab mereka itu dituliskan untuk orang Roma dan Yunani, bukan untuk Bani Israel. Berarti kitab itu ya kitab internal mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya tidak mau gubris pernyataan-pernyataan si Abdu. Ngapain? Ilmu Islam itu bersanad. Apa yang ada di tengah-tengah umat Islam hari ini gak bisa diganggu-gugat, karena ilmunya bersanad. Apa yang berasal dari Rasulullah pasti sampai hari ini. Kalau ada penambahan, itu namanya bidat, itu sesat. Ditambah-tambahkan berarti dengan mengatasnamakan hadis, dengan mengatasnamakan ayat suci Al-Quran. Dengan cara apa? Dengan mentafsirkan dan memahami sendiri. Sama seperti Al-Quran yang tadi dia bawa di dalam surah apa tadi itu? Surat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 5. Dia maknai sendiri, dia tafsirkan sendiri. Mana mau kitab umat Islam ini yang ilmunya sudah bersanad dari para ulama, dari para guru-guru kita, digantikan dengan ilmu dari orang-orang yang tidak jelas seperti si Abdu ini. Ya nggak mungkin lah. Emang dipikir agama Kristen yang bisa direvisi? Dia maunya Islam itu direvisi, lalu kemudian kita masukkan ajaran yang dia sampaikan itu, PDF-nya itu dimasukkan ke ajaran Islam. Ya nggak bisa lah, Bung. Ajaran Islam itu udah bersanad. Dari sononya memang sudah baku,
Gak bisa lagi Anda otak-atik dengan ajaran konsep baru yang Anda buat untuk menyesatkan umat Islam. Gak bisa. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi tidak perlu ditanggapin, karena itu adalah hujatan yang dibuat-buat sendiri. Kalau Islam itu baginda Rasulullah Muhammad SAW itu seperti yang dituduhkan tadi fitnahannya, maka orang-orang Arab di abad ke-7 sudah tidak Islam, apalagi kita. Tapi karena apa yang dituduhkan itu adalah hal baru bagi Rasulullah dengan menggunakan tameng hadits menurut mereka, maka ya tidak mungkinlah dia mau ajaran Islam itu diganti dengan konsep PDF-nya dia. Jadi nggak perlu kita tanggapi si Abdu itu, anggap saja sebagai korek kuping ya. Nah, saatnya kita uji kebenaran agamanya. Apakah kitabnya mereka itu yang mengatakan penggenapan dari Taurat, penggenapan dari Zabur, penggenapan dari Mazmur, penggenapan dari Injil yang Bani Israel, apakah itu betul dituliskan untuk Yahudi? Ternyata teman-teman, kitabnya itu ditulis untuk Romawi dan Yunani. Artinya bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Nabi gitu ya. Poinnya di situ ya. Kita hanya ingin membuktikan apakah Kristen ini betul-betul adalah agama legal dari rabi-rabi Yahudi. Ternyata kagak. Kitab sucinya aja itu dituliskan untuk non-Yahudi. Oke? Saya kira kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman, karena kita ada tamu di Makassar. Kita menghargai adik-adik kita yang sudah datang. Saya juga sudah kangen mau jumpa sama mereka. Meskipun sudah jumpa 2 hari, aku masih kangen. Masih kangen sama mereka, ya Allah. Makanya sebentar malam saya putuskan bobok dengan mereka di sana. Mereka orang-orang baik, mereka orang-orang yang mudah-mudahan istiqomah yang dijaga oleh Allah. Masya Allah. Islam saling melengkapi. Ya, kalau datanya Abdu itu benar, pasti dia buka kajian offline, buka untuk menyadarkan umat Islam. Tapi kan nyerang-nyerang kayak gitu, ya untuk apa? Kalau saya kan jelas, saya pakai masker, tapi ya ketahuan juga kan akhirnya saya di mana, ya kan? Artinya apa yang saya narasikan saya pertanggungjawabkan, gitu loh. Jadi Abdu ini supaya dia paham kenapa dia digelari Abdu. Ya karena menurut Yesus kan ada gugu, kan tidak sopan kalau kita bilang gitu. Bilang aja kita aswi benar-benar tunggu. Oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dulu konten ini. Ya sebentar insya Allah kita jumpa lagi pada saat bersama dengan adik kita. Ada Ade Hendra, Ibes, siapa lagi di sana? Ada Peta Lempu, kemudian adik Moto, Masya Allah. Dan besok itu akan datang Dinda Jonathan Nandar insya Allah, Dinda Sidik, kemudian siapa lagi ya? Siapa lagi yang mau datang ya? Katanya Akhi Tony Ja juga mau datang, Ahi Sigi, si Sugi juga mau datang, Bang Handi juga mau datang. Alhamdulillah kita jumpa di Makassar ya. Namun di balik kebahagiaan itu tetap aja kita merasa sedih ya dengan apa yang melanda Ko Julius, Adinda Julius. Yuk, kesempatan masih terbuka teman-teman untuk membantu beliau. Silakan kemudian ke mana, tunggu ku bacakan nomor rekeningnya dulu ya. Nomor rekening daripada yang menjadi penampungan di MMCI juga bisa teman-teman. Tunggu ya Bang Hendra nelpon ya, Dinda Hendra nelpon, tunggu. Assalamualaikum. Ya adekku, saya ini sudah mau OTW, habis ini ku tutup langsung meluncur. Oh dengar tadi.
Ketutup. Aku bilang ini adalah sangkakala. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya udah. Allahu Akbar, Masya Allah. Naik kendaraan ada ini peta lembu bawa mobil. Oh ya sudah, tunggu saya boleh. Iya. Masya Allah. Ibes sampaikan gitu. Aduh. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda tunggu saya berarti ya. Kita sama-sama pergi ya. Oke. Baik. Segera saya ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita tutup dulu ya, insya Allah. Nanti sore kita jumpa lagi, kita live lagi, kita open kamera, kita perlihatkan kalau di belakang kita itu ada teman-teman Oten juga yang makan bersama dengan kita. Oke, terima kasih ya, terima kasih atas kebersamaannya, Masya Allah, Barakallah. Kita pamit, sehat-sehat semuanya, rapatkan barisan, luruskan saf, dan jangan lupa yang tadi yang saya sampaikan. Tolong bantu Coach Julius. Siapa lagi yang bisa membantu beliau kalau bukan kita? Mana nomor rekeningnya ya? Tunggu ya, sahabat-sahabatku ya. Tunggu. Tadinya saya arahkan ke MMCI, tapi Bang Handi bilang langsung aja ke rekening M Haikal. Jadi ini Bank Syariah Mandiri BSI atas nama M Haikal. Nomor rekeningnya 7154992318. Saya ulang, 7154992318 atas nama M Haikal Abdillah, Bank Syariah Bank Syariah Indonesia BSI. Jadi tolong teman-teman, yuk kita membantu teman-teman kita biar Ko Julius kembali bersama dengan kita, menjadi salah satu menara syiar untuk apologet muslim. Jangan biarkan beliau dalam keadaan seperti sekarang. Mari kita bantu ya. Para apologet saling membantu, tentu semakin kuat dengan ikutnya teman-teman netizen juga untuk membantu. Silakan sekali lagi Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 7154992318 atas nama M Haikal Abdillah. Atau kalau misalnya ada yang tidak mau repot dengan ngetik lagi, yang sudah pernah ke MMCI, silakan aja ke MMCI. Nanti insya Allah kita salurkan ke Ko Julius seperti biasanya. Ya teman-teman, silakan. Yuk, siapa lagi yang akan membantu saudara kita kalau bukan kita? Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang di Makassar yang mau ikut ngumpul dengan kita, silakan ngumpul ya. Besok malam itu kita sudah ada di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Rencananya di sana 1 pekan. Jadi rugi loh kalau tidak jumpa dengan teman-teman kita yang datang dari pulau di luar Sulawesi ya. Rugi. Ada Akhi Sidik, ada Ibes, ada Jonathan, ada Ahisugi, ada Bang Handi, ada Sultan kita juga alhamdulillah ikut nimbrong, ada siapa, Kotoni, ada Dinda Hendra dan seterusnya. Kapan lagi yuk kita silaturahmi yuk. Ada Bunda Rahma juga. Yuk silaturahmi yuk. Jumpa kita yuk. Kita silaturahmi di atas, entah itu kita bikin acara apa gitu ya. Goreng ikan, lari ke makanannya ini. Goreng pisang atau apalah yang kita buat untuk kita happy di sana ya. Di sana ada masjid, kita lihat masjid kita sambil kita lihat masjid, sambil kita ibadah, sambil nongkrong silaturahmi. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.